Nggak tahu deh dah. Kita pernah kerekam demo sih pernah, cuman gue nggak tahu itu di mana. Emang selalu band cover ya tahun 80-an emang ya Iya, pasti ya. lu emang persis masih Salam dulu kan ke guys. Yo. Pelan banget kayaknya nih. Lo yang keceperin coba. Ngegesrek ya. Oke. Iya, walaupun pandemi, nongkrong itu emang harus selalu jangan sampai ada pandeminya. Enak tadi, kalimat gue enak gak, Fred? Enak, Fred. Ini suatu berkah dari pandemi. Akhirnya bisa menghadirkan sosok yang luar biasa. Woi, Buat gue pribadi. gue apa lagi? Dan ini setelah kita sama Vira Talisa, sama Prabu, woi, muda-muda ya. Sama White Shoes, yang udah mulai STW, White Shoes ya jatuhnya. Sekarang kita sama Trison Rocks nih. Wih, ini idola gua nih, udah kayak zaman kala itu. Ya, Trison Manurung. Trison Manurung. Waduh tuh. Thank you nih Bang, udah nongkrong sama kita nih Bang. Ya, enggak, ya? sama-sama Jay. Yo. Malam. Thank you juga, gue ada diundang di Wih. channel lo pada. Wih, iya. Itulah bedanya vokalis Fred nih. Wah. Aduh. Emang timbrenya beda. Iya. Nggak sengaja. Cuman gue dari tadi nyari asbak tengkorak gak ketemu tuh. Gue pengen nyari asbak Jangan, tengkorak. Jangan deh. Nanti accident lagi. Cukup lah itu ya. Cukup lah itu pengalaman gua. Gila. Gawat tuh. Ini nggak Bang, gue kalau ngomongin rocks gue langsung inget di Bulungan. Wah kayaknya tuh abis era asbak tengkorak kali ya. Gue masih inget outfit lo itu lo pakai you can see, lo pakai topi sepeda waktu itu gue liat yang digini ya kan ya bener ya. Iya. Masih inget gue patu putih ya kan. Ya kalau nggak salah Metropolitan Rock tuh. Wah. Mustang. Bener. Itu hampir semua pelaku zaman sekarang ada di situ semua. Gitu. Betul. Ya, Di situ semua di panggungnya atau di penontonnya? penontonnya, Fred. Di penontonnya. Oh, Gue baru lulus SMP, ya kan? Kita ya. Oh lu SMP lo ya? Baru masuk SMA, itu baru banget. Iya. Pelaku-pelakunya di situ semua. Kita semua pada pengen stage diving dari atas panggung gitu kan, mau naik, wih biar kayak di lokur-lokur ya enggak ya. Wih, tapi emang keamanannya emang kenceng lah ya, zaman Orba ya. Wah cuy, ada yang ditampol, friend, udah dorong. Makanya gue bilang pas di situ Buluk mungkin ada cerita. Lu begini pegang patunya aja dah, beres dah. Iya, Buluk datang tuh ya. Buluk datang gitu. Giok ada, jadi ada kejadian. Habis nonton tuh acara kelar, moto. Kan dulu kan nggak semua orang punya kamera ya. Betul. Jadi kalau ada yang mau motret, ngikut itu, gitu loh. Pas Giok ngasih tahu nih, lihat nih. Ini yang bawa foto gua, tapi ada drummernya di sebelah sini. Ada Buluk. Ini jauh nih sama drummernya nggak kenal sama sekali. Tapi satu frame. Wah, jangan pelaku-pelaku juga nih. Banyak tuh buaya deh. Gokil deh tuh foto itu tuh. Itu di backstage-nya gimana tuh ya Bang? Itu banyak banget band kan soalnya kan ya? Banyak banget. Gue waktu itu gue malah nggak di backstage ya karena udah keramaian ya. Jadi kita ambil di sudut di sebelah kanan panggung waktu itu kan. Oh. Jadi nggak di backstage, biasa udah rame banget deh. Pelaku dan Bandnya rame, bandnya, iya. orang yang datang juga rame. Rame banget tuh ya, sampai keluar ya. Di luar aja rame ya. Headlinernya Rocks. Iya. Banyak yang tampil tuh waktu itu. Ji. Banyak. Summerhead, Parau, kan mau bikin lagunya tuh, Gordon Moss. Gue tentang itu. Peristiwa itu. Lagu siapa tuh? Jadi gue bikin project namanya Jimmy Jazz, Gordon Moss. Oh itu lu cerita itu. Kami datang untuk Parau, kami datang untuk Suckerhead, Oh, jelas iya. untuk Rocks ya. Iya. Oh Udah itu. tentang ya. itu aja pokoknya. Itu apa Marvem tuh? Enggak, Jimmy Jazz ada. Oh Jimmy Jazz. Solo-soloan geblek aja, cuma nggak terlalu serius. Tapi musiknya nggak nge-jazz tuh. Enggak, nggak bisa gue main jazz. Crossover. Kalau Betawi kan emang banyak kontrakannya. Nah, kalau yang satu ini banyak bandnya. Iya. Yang nggak ketampung di band ini. Vokalis sejuta band ya. Iya. Kalau vokalis mah nyanyinya bener, dia nyanyi juga nggak bener ya. Jadi gue ngomongin waktu itu ya, pas itu tuh.
cewek teriak-teriakin Ari, ya itu di situ tuh. Ari, gue Arinya belum nongol, friend. Ingat dia apa? Waktu kita dateng kan, gue masih inget tuh settingan drum tuh di belakang gitu loh. Iya. Jadi semua pakai drum yang satu bass tapi pakai double pedal. Ya, double pedal tuh teknologi yang lagi in lah jauh itu. Wah, udah. Jadi nggak usah pakai 2 bass, ada Iya. satu pedal yang bisa. Baru ada tuh waktu itu kalau nggak salah Iya, ya. baru tuh. Ya, semua pakai drum, wah ya, drum dipakai rame-rame, di belakang ditutup nih, ini kayaknya drumnya rock. Pas terakhir ditarik kan, jebret anjing, gua 2. Kata dia, 2 bass ya. Yoi, anjing, kayak Lars ya. Waduh, gile. Dan dia emang drummer Indonesia pertama yang pakai double bass drum. Iya ya, sebelum ini si Sri ya akhirnya dia pakai. Iya, duluan dia, duluan Ari. Oh iya. Itu bener-bener set 2 gitu apa memang satu-satu di ini nama dia ya waktu itu? 2 set dia digabungin. Anjir ya. 2 set digabungin sama dia. Iya. Karena kalau ngomongin juga apa di channelnya si ini apa ada wawancara si Pai, wah, ininya Abot. Oh, bergema, behind the scene. Pai. Almarhum. Wah kalau Rocks gue inget drum snare segini. Iya. Snare drum band gitu ya. Buset, senaruh gede banget berarti Jim. Gede, Bro. Dia emang bikin sendiri tuh snare-nya. Oh gitu. Dia dari tom-tom dia bikin buat snare. Oh gue pikir punya drum band gitu, enggak ya? Enggak, dari tom-tom dia bikin. Tam-tam, dikasih dimodif sama dia. Iya, dimodif sama dia. Nah, bunyinya antik juga bunyinya ya. Karena dia mau waktu itu dia pengen soundnya Robert Sweet-nya Stryper sama Alex Van Halen. Oh. Jadi gabungan itulah. Waktu itu dia bikin supaya dia nemu tuh dia bikin sendiri itunya snare-nya. Wih, pengaruh Zaman efek. itu lo, Bro. Kagak bisa browsing kita kan. Nggak bisa, iya pakai perasaan deh nyetemnya. Tapi pengaruh heavy metal emang kenceng banget sih sama rock sih ya maksudnya. Iya. Tapi kan Rox dulu sebelumnya memang awal-awalnya kan nggak heavy metal juga. Oh, gitu. Kita dulu awal tuh glam rock. Oh. Masih bawain Motley Crue. Itu udah nama Rox? Udah. Cuman waktu itu Ari kan sering keluar negeri tuh. Suatu hari bawalah dia albumnya Metallica. Master of Puppets waktu itu dibawa. Dikasih denger lah nih mana anak nih. Anak waktu pertama kali denger sih, apaan nih band apa nih gitu loh, masih aneh gitu loh. Tapi begitu denger itu, lu dengerin jangan sekali kata Ari kan. Lu dengerin dulu nih. Bener juga nggak tahu asik Jim begitu didengarin wah. Kesengsem lah kita. Itu udah tren dari glam rock, Motley Crue gitu ya. Suaranya kan juga beda ya maksudnya secara vokalis. Iya. Ngebalik trennya itu gimana tuh maksudnya? Wah, adaptasinya ya. Maksudnya kan straight aja kan kalau Metallica kan Iya. secara skill emang nggak seperti kayak Stryper kan wow. Iya. Memang ya ini banget ya. Agak beda lah ya yang sudah pasti mengekspresikannya juga beda juga. Berubah lah itu Rox langsung berubah itu begitu dengerin lagu albumnya Master of Puppets langsung berubah, jiwanya juga berubah, secara dandanan juga berubah Jim. Makanya itu waktu gue ikut festival Indonesia kelima tuh tahun 89. 89. Itu dari 10 finalis yang masuk final tuh 10 band itu Rox doang yang dandanan metal, yang lain tuh zaman itu masih glam rock, masih hair band kan, masih Poni semua ya. jaket juga baju juga masih kece-kece lah, kita doang masih kaos buntung bro, kaos robek-robek. Lebih murah sebenarnya ya Lebih jadinya. murah sebenarnya. Ngejarnya gampang. Dulu gue sempet ini jajan di Tanah Abang bro, bikin ini. Buat kostum ya? Buat kostum, iya zaman glam rock. Ada samplingnya dong, sampling siapa tuh? Ya inilah buka majalah metal lah masih. Dulu majalah, dulu. Majalah dulu. Belum ada ini kan, belum ada digital ya, majalah lah gitu. Biasanya kan dari, wah ini bajunya siapa? Iya. Patokannya ada patokannya nggak? Kita untuk menghindari supaya wah lu niru sini nih. Jadi nggak ada satu patokan gitu loh. Kita mix rambut lagi. sendiri, di mix lagi. Cakep. Nah, ini dari yang paling genit siapa nih dia? Udah berlima kan? Dalam hal dandan yang lama banget nih. Lu masih inget gak tuh, Bang? Paling genit ya, Jaya kalau menurut gua.
Gue inget tuh Jim, waktu terakhir kita main di Gor Jakarta Timur ya. Jadi saat itu kita tuh sudah mulai mainin metal nih. Udah mulai Udah mulai main gitu ya. metal kan. Terus begitu datang ke backstage, Jaya tuh masih pakai pakaian glam, masih pakai makeup. Wah, mari diginiin pakai aqua, muka lo tuh hapus katanya. Yang lain tuh udah pakai kaos buntung-buntung, robek-robek. Jaya pakai ini kan stylenya glam rock deh kan. Langsung dihancurin mari mukanya. Nurut tuh berarti dia tuh. Iya. Berubah deh langsung. Ternyata. Gue pikir bakalan, wah Iwan nih kayaknya nih, waduh ingat. Jaya malah Jaya. Jangan-jangan masih pakai ini lagi, pakai kemeja-kemeja yang rumbai-rumbai. Yoi. Oh masih itu. Masih pakai itu Jaya waktu itu. Akhirnya ya dirubah lah. Suruh ganti ini kostum Mari kan. Make up-nya suruh hapus kan. Kalau Iwan udah ganteng kan. Kalau Jaya kan gantengnya kentang kan. Pakai itu dia make up dulu kan. Kelihatan ya kan. Marty Friedman tuh dulu. Serius rambutnya keriting-keriting ketutup gitu lah. Gantengnya kentang. Jadi Emang dia lebih lah. susah, lebih kasihan yang begitu. Lebih kesian. Kalau gua Mendingan lo sekalian. Kalau gua kan nggak hype. cocok loh. Kalau gua nggak cocok kan mau dandan-dandan kan. Mungkin ada sangar mau didandanin gimana lagi. Itu udah modal kalau gua. Ya gondrongnya wah jadi. Nah, gitu. Udah, nurut mah bacil-bacil dulu kan. Begitu almarhum mempengaruhi kita dengan heavy metal tuh gue seneng banget. Gue paling nyambut pertama tuh. Nah ini baru Berat ya dan iya dan glam berat berat gila ya. gue mau didandanin gimana bro. Gila. Berarti bisa jadi emang Ari ini almarhum kan ya Ari ya? Almarhum. Ini sebenarnya yang sedikit banyak motor di rock Betul. contohnya. Motornya dia memang. Secara yang mengenalkan pertama Iya. arah apa ya? Musiknya. Arah musiknya tadi. Betul. Emang awal dia. Waktu dia mau bikin band, dia awalnya kan jadi mau sebelum ada Rocks nih, dia sama gue main bandnya hari ini. Skal namanya waktu itu. Jadi dia setelah setahun gue masuk di Skal, dia ke Australia. Gitu loh, bilangnya sih mau sekolah ya, nggak tahu ngeband juga di sana. Sempet mau Mortal Sin ya gue dengar. Sempet diambil Mortal Sin dia sebagai opening act-nya Iron Maiden. Nah, akhirnya dia selesai sana, dibalik lagi nih ke Jakarta nih. Maksudnya mau gabung lagi ke band dulu, ke Skal kan. Gue bilang, wah nggak enak Li, gue bilang. Kita udah punya drummer, mendingan lu bikin band deh. Ntar gue cariin deh, gue bantu deh cari personil. Bener ya lu bantu gue katanya gitu. Akhirnya ya udah gue bikin band deh namanya Rocks, udah bikin namanya udah dibikin duluan bro. Personil belum ada, nama udah ada, ngeri ya. Itu waktu mau bikin Rocks pertama itu emang dia mau bikin band glam rock ya sebenarnya, bukan band metal gitu jadi. Awalnya glam memang. Dia nggak ini sih nggak ngomong kita bikin band glam enggak. Tapi waktu itu memang lagi musim glam rock ya, jadi ya otomatis lah dia bikin band glam lah bentuknya. Itu 87 ya kalau salah ya? 87. Lagi apa itu ya yang paling hit ya? Waktu itu? GNR Maiden ya? paling kalau ininya mah. Itu 87 ya Iron Maiden salah satunya lagi hits tuh. Lagi Somewhere in Time kalau nggak salah tuh ya, pasti itu ya? Bukan ya? Alexander the Great ya. Alexander the Great ya. Bawain itu juga dulu tuh? Sempat bawain itu. Tapi waktu Skal ya. Kalau Rocks enggak. Oh. Rocks gue udah nggak bawain Iron Maiden. Rocks sudah awal Rocks ya glam rock lah. Motley Crue, Van Halen, Van Halen-nya Autograph. Lirot lah ya masih ya? Masih Lirot. Masih Lirot iya. Emang selalu band cover ya tahun 80-an emang ya pasti ya. Dulu emang persis-persisan deh. Aduh mirip-miripan. Harus mirip-miripan. Gue juga begitu bawa dituntut bro. Ya lu bawain strapel suara lo melengking. Ya. Weh, bisa dong. Untungnya gue jawabanin aja deh Jimmy kan. Gila. Karena kan gue dulu waktu SMA juga gue bawain lagu-lagu yang seperti itu yang melengking-melengking. Keras gue dulu SMA bro.
Gue SMA bawain ras gue SMA. Anjing. Gue di Kalau satu. lebih canggih lagi berarti sebenarnya. Bawain Canggih apa? lagi ya. Finding My Way bawain lagi gue. Waktu zaman itu gue bawain Tom Sawyer, Spirit of Radio, The Trees, Closer to the Heart, gitu-gitu deh. Buset ya. Zaman Tuh SMA kan tinggi apa sih itu? Tinggi, dulu tinggi vokal gue. Gile, gas pertamanya udah di atas tuh, friend. Iya. Gile. Itu SMA tuh ya. Iya. SMA udah sama Jaya juga ya waktu itu ya. Sama Jaya gue di SMA 1 sama Jaya. Nah, nih. Gua sih tadi pengen gua tanya ini sebenarnya tuh. Kan lu kan udah punya band. Arif pengen nyari band nih. Lu yang nyariin kan? Dia sebenarnya ngajak gue. Tapi lu nggak ada band kan? Gue kan udah punya band, udah eksis lah, udah top juga band gue kan. Nah, Lu ntar gue bantu aja deh cari personil. akhirnya cari. Akhirnya gue cariin. Gue referensin Jaya kan gitaris gue SMA kan. Dia setuju. Nah, setelah Jaya masuk Rocks, ngajak Tony dia. Oh. Tony kan satu band sama Jaya di Navy Punk dulu. Nah, Tony diajak. Tadi mereka mau bikin berempat gitu loh. Gitar satu, bass satu, drum, vokalis. Vokal, cakep. Nah, dia ngajak gue nih. Dari awal dia ngomong udah ngajak gue, cuman gue nggak enak lah. So inilah, apa? Jual mahal dulu lah ya. Nggak jual mahal bro, so nggak enak lah. Gue pikir Iya. sampai semana sih? Yo. Lu tes dulu. Akhirnya memang gue cariin, udah dapat personil, tinggal vokalis kan. Gue cari deh, gue kasih yang jelek-jelek bro. Langsung aja ya? Masuk aja gue, niat jahat. Gue kasih yang jelek-jelek sampai marah. Ah, lu gimana lu vokalis kok nyari vokalis yang cemen-cemen gini. Padahal dalam hati gue, wih kalau gue bikin band sama dia keren kali ini kan gitu loh gue. Pikiran gue begitu, makanya itu gue cari yang jelek-jelek loh. Pokoknya yang cemen-cemennya gue cari deh. Sampai akhirnya nggak dapet itu. Ya udah diri, daripada lu nggak ada vokalis gue aja deh. Ya jadi vokalis gue bilang begitu. Keluar lah gue Lompat. resign lah gue dari Skal. Gue cabut, Iwan ikut. Padahal Iwan nggak gue ajak loh deh. Iwan itu dari band lo ya? Iwan dari Skal juga. Kan di Skal tuh ada gue, Iwan sama Ari. Nah. Satu lagi Marwan, basisnya Iman. Jadi 3 orang nih. Cabut. Nah, Iwan cabut, ikut terbentuklah Rocks. Itu sejarahnya. Band lama udah kelar dong berarti. Kelar, 2 band itu bubar udah. Bubar 2 band itu. Jadilah Rocks. Mantap, Rocks. Itu album pertama kapan tuh ya? Rilisnya ya Bang? 92? 92. 92 iya. Baru-baru lulus tuh kita itu friend lagi nyari kuliah dulu. Oh baru lulus tuh ya? Baru banget lulus. Jadi emang lagi nyari terus. Gua masih SMA itu, Cik. Wah, lu jangan ada lu friend. Gua masih SMA itu, Cik. Oh kelas 3 tapi kan Lu bukan lifting di kampus? Iya, di semuda situnya. aja. Oh semudah. Gue inget banget di Bandung itu gue bilangnya. Pas lagi ke Bandung lagi nyari kuliah kan. Temen bilang, Rocks udah keluar nih kita cari yuk. Wih, ke Aquarius. Abis di Aquarius, friend. Iya. Wah abis mas, jadi gue nyari akhirnya kemana sih, kayak ke mall-mall ada toko kaset kecil tuh gue dapetnya. Di Bandung. Di Bandung gue dapet tuh. Das, inget banget tuh kosan anak ITB. Kita baru dapet nyetel kata, wah ngapain beli, gue juga ada nih, kata, ya buat bawa pulang. Kita rame-rame tuh. Emang itu sih, emang album itu ya udah lah ya, kalau buat anak-anak kita kan emang anthem kan. Anthem. Buat yang nggak doyan glam rock gitu kan. Syas, yang paling gue menarik ini di album ini banyak ceritanya tentang tongkrongan-tongkrongan gitu bang ya. Iya betul. Kayak gontai, terus ada gelap pun juga kan nggak jelas kan, society apa? Society way. Society way. Ya itu dari kehidupan sehari-hari sih, emang gue tulis kebanyakan dari kehidupan kejadian-kejadian yang ada ya. Oh, yang nulis lu juga tuh berarti. 80% gue yang nulis. Liriknya semua tuh. Kalau bahasa Inggrisnya Ari. Oh itu bahasanya Hari yang Society dua. Way sama Price. Price. Iya. Nah, kalau gua sih sebenarnya gua kan sama Jimmy seleranya beda. Oh gitu. Air supply. Saya Nggak cocok ke muka ya? nggak cocok loh. Mang, New Kid on the Block lah. Yang lain pada metal ya kan. Cuman masalah teman-teman gua kan pada metal. Iya ke bawah ya.
ya gua tuh kagak punya kaset rocks. Tapi entah kenapa di tongkrongan di setel dulu dan sampai hafal gua. Set A nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, gara-gara emang udah saking membuminya lah kata kasarnya atau saking mainstreamnya kali mungkin kali ya di tongkrongan. Paling sering kalau lagi pas istirahat nih Gelap pas tuh ya. galap, Soalnya nggak pakai tenaga dulu. udah ya. Itu saking boomingnya tuh anak tongkrongan tuh kalau mau minta rok, bagi rok dong. Iya. Sakar hente mana aja gitu. Sakar itu kan ya. Oh iya. Kan dulu gitu zaman dulu tuh. Saking booming ya. Bahkan nih gue punya temen nih masih hidup, dia kenal dia Sandi. Oh iya. Sandi pas ya. Bukan, ada temen SMP gua. Dia nonton Rocks di Ancol, Pasar Seni. Ada kaos bibirnya Mick Jagger. Ini kaosnya Trison. Habis mentas gua yang dapetin. Ya di kaos di frame sama dia. Ditaruh di dinding. Ush. Kalau dulu kan udah kayak mitos. Iya. Ini bener apa kagak? Ya sama kayak kasusnya dia kan. Gua megangin sepatunya aja udah senang ya kan. Ini bener. Gue beneran anjing mau. Iya. Ngomongin mitos masa gue ngomongin mau pada gua. Ya kan karena lu bisa ketemu, Pren. Andai kata si Sandi ada nih. Bener kan lu? Karena di gua diceritain nih. Bajunya Trison. Mentas. Bener nggak tuh sebenarnya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Anjing, berarti gua puluhan tahun dibego. Karena gue nggak pernah punya Kaos Jagger ya. Jagger itu. Rolling Stone yang lidah ya. Gue nggak pernah Oke. punya. Berarti ya udah. Masih Kelar ada? berarti itu. Sandi masih ada. Orangnya masih ada. Orangnya masih ada, masih sering ke rumah. Udah ntar Paling tergomongin. ntar tayangan dikasih tau. Nih lu lihat nih. Udah ya. Anjing doang ya. Soalnya itu Karena mitos doi banyak, Jim. kan ditiru, friend. Pasti ditiru kan. Lu kan pakai topi sepeda tuh. Bang ya. Anjing itu topi apaan kecil gitu, topi sepeda goblok lu. Nyarinya di mana ya, bukan? Enggak semua pesepeda kan ibaratnya kan. Begitu kan sepeda-sepeda geblek doang. Nyarinya di Ya paling ngikut-ngikutin, topi sekolah diginiin. Tahu ya deh. Gua pas album itu keluar emang ya kita kan udah jadi anthem gitu ya. Sampai dikulik-kulik kan. Itu kalau dibilang full of riff, nah itu emang riff gila-gila lah riffnya waktu itu ya. Dia tuh gimana sih, kita yang ngulik lagu per lagu enak kali ya. Biar ends ya. Karena di situ kan ada lagu yang menurut gua ini lagu rock yang punya lirik paling kenceng. Ini ada di sini. Kenceng secara artian konten ya maksudnya. Oh yaudah, paling kita mulai dari side pertama mungkin kali ya. Side pertama tuh seingat gua tuh Gontai. Iya. Gontai. Sekelompok pemuda Berjalan dengan gontai. Wis. Ini pasti peristiwa kan ini. Betul. Peristiwa. Itu by the way, setnya di mana itu? Peristiwa itu. Itu peristiwa Kisah- itu kisah itu kisahnya tuh bermuasal. di Senopati. Sonapati. Senopati dalam di belakang rumahnya Sudarmono. Itu kita tempat nongkrong kita kan Main situ set, tuh. Nek. Waktu itu dia wapres dia. Oh udah wapres. Wapres. Wakil presiden. Jadi kita dulu punya Rocks tuh punya BD di situ tinggalnya bro. Kita nongkrong di situ. Di belakang men's snack. Oke. Jadi kita nongkrong di situ. Suatu saat kita lagi nongkrong, gak berapa lama ada PM datang bro. Kaget dong. Wah teman-teman gue kaget kabur sebagian. Weh, lu kenapa lu? PM sama PM. Udah friend juga tuh gue bilang. Dia mau nongkrong juga di sini. Dia mau nongkrong temen gue. Bener tapi ternyata. PM-nya Sudarmono. Emang mau nongkrong di situ dia. Bawa sebeceng kan, dia kan suka inilah, lewat lah kontrol lah ya. Ya, teman-teman gue yang baru nongkrong itu kabur loh. Parno ya, Parno dulu ya. Parno asli.
Kasih lagi giting datang PM lu sampai nggak parno. Orde baru. Udah baru lagi nggak Itu gede. ceritanya. Jadi kau hama kehidupan itu maksudnya tongkrongan itu ya? Iya, bukan tongkrong itu hama ya. Dia sebagai korban hama kehidupan. Maksudnya, Korban hama kehidupan. Korban. Korban. Kau bro. korban hama kehidupan. Iya. Korban dia. Hama juga bukan. Bukan. Dia korban Oke, hama. oke, benar. Nah, kalau kita langsung ke next nih. Gak dulu, friend. Oh, Itu riffnya pas Riffnya ya? oke. Itu riffnya rock and roll lah ya. Dia kan gitu kan. Itu ya Ada lah. pencetus itu siapa dulu pertama itu? Itu kalau nggak salah Jaya deh tuh. Oh, itu Jaya tuh, riff Jaya gitu ya. Jaya tuh. Ini masih metal zone tuh pas itu. Metal Zone. Bunyinya wah. Sama heavy metal yang belum metal zone bro. Oh tuh heavy metal tuh. Metal zone kan ini berikutnya kan. Iya, Zaman iya. berikutnya. belum Lebih tua lagi heavy metal tuh yang kuning apa ya? Oh, yang Overdrive ya? abu-abu ya, Overdrive. Ah. Overdrive sama heavy metal, ada heavy metal. Dia di combine tuh ya intinya. Metal zone sih era berikutnya. Hmm. Lebih lama lagi tuh. Dulu tuh karena secara sound kan fuzzy gitu dengerin. Iya. Biasanya gimana sih itu cara ngebikinnya rocks waktu dulu gitu? Bikin. Maksudnya Jaya datang, kalau kita kan sekarang udah kirim-kiriman file ya. Iya. Kirim. Kalau dulu biasanya pasti ada satu Pencetus. pencetus lah yang punya ide. Contoh kayak lagu rock bergema tuh idenya Iwan. Iwan punya riff gitu. Dibawa ke studio. Dia ngasih tahu gue, Son, gue ada ini nih, ada musik nih begini. Ya udah kita bikin Wan. Gue bikin lah saat itu juga tuh kita bikin tuh. Jadi gue bikin berdua Iwan di studio. Gue bikin notasi lagunya, Berduaan doang gitu? Berdua doang. Nana-nananya jadi udah gue isi lirik. Udah jadi baru gue ajak anak. Oh, iya. Woi, gue ada lagu nih, kita aransemennya bareng-bareng. Aransemennya gitu lagi, tak, hari deh. Yo, signature tuh ya. Yo, Signature do ya. Jadi kadang-kadang memang ada anak-anak yang bawa lah ininya, maksud gue personil. Pencetus pertamanya ya. Dia punya riff atau intro dibawa ke studio jadi lagu. Tapi emang random biasanya ya, nggak ada dominan siapa yang paling sering bikin gitu ya. Enggak, masing-masing waktu itu ya memang lagi zaman-zaman ini ya. Lagi getol-getolnya bikin lagu ya, jadi masing-masing lagi pengen nunjukin gitu loh. Oke. Emang pas lah. Masih pengen inilah. Ya Anak zaman muda- itu anak muda unjuk gigi. Iya. Unjuk gigi. Soalnya gue lagi pengen ini. Kita tuh kalau lagi nongkrong, ini kira-kira lagunya siapa nih? Anak-anak bocah tuh gitu. Ini kayaknya lagunya si ini nih, lagunya si siapa? Lagunya Iwan nih. Wah ini yang disebut emang gitaris mulu kalau yang bikin gitu. Siapa tahu basis yang bikin, gue bilang gitu kan. Nah itu perdebatan geblek lah ibaratnya. Bocah kan, friend. Iya. Anabel. Jadi Analisa gembel. kalau ada yang agak keras itu katanya itu si ini siapa? Ari atau Iwan biasa tuh kayak apa? Abis 5 cm apa judulnya? Ini Yang tersisi itu. Jadi tuh. Yang tersisi malah Ari. Itu Ari. Ari dapat drumnya dia dapat. Oh, dari drum album itu? pertama tuh banyak Ari lu bro. Oh dari drum. Dari drum. Oh dia. Kayak 5 cm juga Ari awalnya. Oh dia bikin pattern ya jitannya ya. Iya. Anjing. Gila Jadi banget. ntar gitarnya gini ya, lu begini gitar deret. Oh Ari sebenarnya nggak main gitar. Enggak, dia ngasih tahu tapi dia ngasih tahu walaupun dengan nada yang datar. Iya. Pokoknya ketukannya pas aja deh. Lu gitarnya gini ya, Teh. Ya misalnya waktu itu kita mengcover lagu Loudness ya. Waktu itu pernah Let It Go. Wih, Let It Go Loudness. Let it go. Di sini gini nih, Jai. Tenenenet. Tapi kalau Ari tereret.
tereret tereret. Yang penting pas ininya, ketukannya ketukannya, pas. Dia nggak peduli ininya nadanya. Ya lo cari dah yang paling enak lah gitu ya. Iya. Oke. Oke, ketukannya gini gitu. Jadi dia banyak menciptakan dari ketukan di album pertama. Dari drum. Soalnya gue juga pernah ini apa? Ada Jaya motret drumnya almarhum. Almarhum ini orang yang sibuk mencari pattern drum dibandingkan mengejar skill kayak gitu. Jadi dia bukan skill drum yang dikejar sama dia, tapi bikin pattern khas. Gitu. Di sini nih bener nih makanya. Iya. Jadi pas lagi 5 cm itu dari situnya dari sebenarnya. Iya, dari pertama kali dapat tuh dari ketukan drum dia. Oh. Baru diisi lah sama gitaris ini. Tapi udah ada getar. Jadi begitu dapat pattern drumnya diisi lah gitarnya. Nyambut pertama siapa tuh? Masih inget gak tuh? Iwan kalau nggak salah tuh. Oh. Iwan. Jadi udah mulai ketahuan nih, Iwan yang kayak begini, Jaya yang kayak begini nih. Gue begitu mau gue tracking friend. Iya, Tapi maksudnya. bukannya sebenarnya lebih enak kan drum yang jadi nge-bass-nya Jim ya? Apaan? Drum jadi di awalan. Nggak tentu sih. Nggak tentu ya? Oh. Kadang biasa juga kan, ya kalau di band gue kan, nih gue ada gini nih. Lo main drumnya kayak cut kayak gitu. Biasanya kita kan pakai mulut doang gitu. Karena emang ada pernah drummer juga, lo mainnya gini gitu. Biasanya kalau drummer emang lebih absurd ini ngasih taunya. Iya. Oh kayak siapa ya gitu. Nanti ketukannya pas deh kalau drummer gitu. Tapi kan karena yang lagu by Rocks, Ya. siapanya ini nih. ya kan kalau di album gitu kan, makanya misteri ini. Pelan-pelan kan kebuka. Mau kuak, mau kita kuak malam ini lah. Ya, iya. tabirnya oke. Biar nggak kental. Kalau gue emang terus terang yang nempel, ya standar lah ya, pasti gelap. Gelap ya. Oh Tuhan, tolong. Gelap tuh idenya tercetus ketika kasus itu, asbak tengkorak tuh. Oh tuh aja. Gue bikinnya monet di dalam? habis ke dalam. Terus itu. Kayak lagunya Kus Plus nih. Emang benar-benar kering dan meranggas, Fred. Iya, kering dan melanggar tuh asli. Asli itu. Anjir. Cuman Kok teman-teman gue kayaknya bawaan lagu paling romantis kayak. Padahal di dalam lagu. Iya, romantisnya Rocks begitu. Kudu di dalam pun. oh iya ada backing kering meranggas ada gitu ya. Gue yang nggak nyangka bisa begitu tuh. Lo yang bikin tuh bang? Iya. Itu kan ada beberapa suara siapa aja tuh di situ? Gue sama Tony deh itu. Cuma berdua atau nih? Ya, Jaya pernah backing gitu nggak sih nyanyi gitu? Jaya pernah juga. Gue kenapa harus selalu backing ngebayangin bukan Jaya? Yang paling centil doi kan. Jaya album-album ke belakang lah, album pertama dia belum berani nyanyi dia. Belum berani. Sudah album kedua dan selanjutnya Iya. baru. Oh banyak Tony itu jadi itu ya? Iya Tony mau gue cocok untuk nyanyi apa backing. Makanya tuh terakhir gue bilang gue bikinin ini solo album backing vokal lo gue bilang. Solo album Istrinya backing vokal lo isinya. Nggak ada lead. Iya soalnya nanti endingnya sweet friend. Wih, Prox ada gininya ya. Gue dulu nggak notis amat gue dulu. Iya. Jadi sebelum kemarin gue denger lagi kan ada tuh yang upload di YouTube yang versi pertama dan yang paling bersih lah, Declaim. Ini adalah album Rocks dengan kualitas audio terbersih sejagat internet. Dia ngomong gitu, friend. Emang bener. Wih, gila pakai ini. Karena gue dapet kasetnya masih ini banget kata dia gitu. Aku udah banyak orang gini kan, banyak yang cerita. Oh, dia yang upload satu album full ya, Jim ya? Kagak ada. Oh iya. Tapi kagak ada geolnya, friend. Itu dari kaset. Itu mau dahsyat banget gue dengernya. Wih, gila ini kayak ini ada artefak yang oke nih gue. Ada komen lu dia langsung dipin gitu di sana kan. Iya. Ya gitu ternyata. Nah itu kalau gelap siapa yang bikin ininya? Bikin Apanya? yang pertama kali mencetus riffnya gitu. Gelap
balap siapa ya? Tony kalau nggak salah deh. Oh, dari Tony tuh kan. Dududududum, dum, dum, dududum, dum. Oh, dari Tony. baseline ya. Dari bass. Tapi waktu di dalam juga emang jadi kan nggak pakai alat musik tuh. Gimana tuh Bang ininya, Bang? Ngedapetin nada-nadanya tuh. Di dalam kan gue bikin sudah itu nerusin, bikin liriknya di dalam. Oh, Kan lagunya kita udah ada. waktu kejadian Asbak Tengkorak itu kan gue lagi rekaman tuh album pertama bro. Oh, itu lagi rekaman. Lagi rekaman kita, lagi rekaman ada eksiden itulah, tertunda lah. Makanya tuh rekaman album pertama kan sampai 2 tahun. Harusnya duluan Rocks dari Slang keluar. Iya tuh. Ada Slang duluan keluar kan karena kita. Aturan gue kelas 1 udah ada tuh ya jadinya ya. Iya 2 tahun tuh bro, sampai ganti produser. Oh 2 tahun di 2 sekolahinya. tahun. Enggak ininya prosesnya. Gue sekolahnya sih 2 bulanan lah. 2 bulanan di sekolahnya. Lu cerita di Buluk kan gue. Mulus. Aman tuh jadinya. Aman ya. Gua kalau enggak sih hancur tuh. Kalau kita nggak bawa kartu nama bokapnya Monot sih hancur kita. Karena kasus narkoba waktu itu di Bogor lagi dibenci-benci banget sama polisi gitu. Yang masuk itu bengep-bengep ya pokoknya. Begitu gue masuk situ penjahat-penjahat di dalam bilang, wih bang wah hebat lu bang, kasus narkoba nggak muka lu mulus-mulus aja ya. Iya bro, kasus gue berat gue gitu. So wibawa kayak penjahat. Biar nggak dicolek ya kan? Akhirnya bener nggak dicolek bro. Wah ini penjahat berat nih dipikirkan. Gak dicolek gue bisa nyuruh-nyuruh bahkan. Yang gue suruh pembunuh lagi lo. Nah ini menarik. Ngeri kan? Ini menarik nih. Iya bro, baru Nah berarti yang 5 cm itu? Kalau 5 cm itu kejadiannya waktu gue nongkrong di Ratu Plaza. Oke. Jadi yang megang Ratu Plaza itu ada teman gue, security Rocks juga. Dia kerja di departemen Pedankas itu kan sebelahnya Pedankas. Oh iya sebelahnya. Jadi suatu saat dia jagoan situ lah pokoknya lah. Ada yang kayak Kiai Madi tapi nggak berani gitu loh. Dicolong lah dia 5 cm dicondet. Itu kisahnya itu tuh sebenarnya. Terkapar langsung. Nggak terkal 5 cm bro, ya nggak ini. Oh titiknya juga bukan titik mematikan. Titik dalam, titik condet. Titik colek. Oh, di ini nih. Ngasih tanda doang. Colet kabur dia. Tapi masih selamat lah ya waktu itu ya. Selamat. Nggak apa-apa, cuman robek aja bro. Itu lirik jadi lirik Indonesia rock yang keras. Jadi kita kan Zaman itu ya. sampai sekarang. Kalau gue akhirnya Sampai sekarang ya ya. sempat ada desas-desus kan. Ada yang mengklaim gue punya liriknya lebih keras dari musik metal yang pernah gitu kan. Wah belum pernah denger rocks nih. Gue kayak gitu bocah belum pernah denger rocks. Yang ngeklaim. Jadi gue pertama traumanya God Bless. Pertama kali denger lagu itu anjing bergidik gue dengernya kan. Ya gue dengernya lirik soalnya kan. Lirik baru riff kalau gue terbalik. Gila nih bisa gue dibakar lah orang atau salah sasaran gitu. Terus dia sepinya hidup dalam penjara ya gitu kan. Nah, pas lagi 5 cm itu kan orang yang mengintai lagi lengah disikat gitu kan. Anjing ini keras banget tuh. Satu saat jatuh raninya. Ditikam 5 cm saja. Yoi. Gua kira yang nikam temennya. Iya. Iya, taunya yang ditikam malah. Teman gue yang ditikam. Ada yang bilang itu yang ditikam bede tuh. Bede. Itu iya benar. Oh emang beneran? Dia jabatan itu ada ini bro. Banyak jabatannya. BD-nya anak-anak juga. Security-nya anak-anak juga. Oh gitu. Berarti kayak di Senopati ada temen lu bede. Itu Di dia, Ratu yang Plaza temen ditikam lu bede. itu dia. Temen lu pada bede semua kayak. Gelap dan keras nih kayak Rocks nih latar belakang awalnya nih. Itu dia bro. Jadi aja tuh lah. Oke. Wih keren bang. Apalagi pas lagi ini kan, yang jeritan pertama belum terlalu tinggi, langsung lead kan. Oh, udah putus ya. Udah gitu, lead bassnya Anthrax style. Gitu kan ya. Ref lagi, nah terakhir tuh. Yang jeritnya tuh gue demen banget tuh. Yang jerit terakhir ya.
Ditikam 5 cm saja. Wah. Bang. Klimaks, Bor. Itu nemuinnya gimana itu Bang pas gitu, Bang? Yo, bisa memotret. Itu mencekam banget, Iya. tikam sampai teriak. Gue kayak Itu semua berdasarkan diceritakan atau emang dilihat sendiri tuh, San? Ya itu dia tadi gue bilang kita lagi nongkrong Pas kejadian. pas kejadian. Cakep. Saat itu kita lagi rekaman album pertama lagi kan. Wah ini cocok nih buat lagu yang ini nih. 5 senti itulah. Udah kayak jurnalis berarti, wih ada peristiwa nih Gue bikin lagu aja nih gue. Jadilah 5 senti itu. Itu lucu juga tuh. Waktu kita rekaman lagu itu, teman gue yang jadi objek kan ikut nih datang nih. Kalau datang selesai rekaman, ini dia antusias banget tuh. Selesai rekaman, dia ikut gue pulang bareng nih, ngantar gue dulu. Ngantar gue dulu sebelum pulang nongkrong di dekat rumah gue ya. Nongkrong udah ngamuk di situ loh. Wah, Tiba-tiba. bilang kesurupan gara-gara cuman dia mau beli gokel doang kan. Minjam kendaraan nggak ada yang ini, takut lah minjemin dia. Dia ngamuk, mau ngeluarin double stick, getok-getokin orang-orang. Bilang kacau loh. Pantesan dikasih 5 senti. Dia dikasih 5 senti. Begitu bro. Wah, gue bilang nih ke bawah ininya nih. habis rekaman 5 cm itu ya. Habis rekaman 5 senti dia. Kenapa alasannya nggak ketahuan? Alasannya dia nggak ada yang berani ngasih pinjam dia motor. Gila. Tapi emang kemana-mana bawa double stick. Bawa double stick mana-mana emang dia. Asli dia bawa double stick dia. Dia pegawai Pedanka loh. Pegawai negeri. Iya, security. Security-nya Rox. BD juga lagi. Gila Bang. Ini baru intro kita dari tongkrongan ke tongkrongan. Wih, gila. Kalau kita lihat nih, emang hidupnya Bang banyak dari tongkrongan ke tongkrongan nih. Kalau gue lihat ya, bahkan Bang Trison tuh orang lagi ngibul aja masih bisa dengan tenang. Wah, ini gak dapet nih dia nih. Ini berapa apa? Lu menghadapi orang seperti apa aja sih di tongkrongan lu nih? Karena sampai gue ngerasa album lo yang Rocks itu, yang Black itu, gila nih temanya jalanan banget nih kalau gue nilai. Lu ketemu orang seperti apa aja sih yang antik-antik kayak gitu zaman itu? Ya, zaman itu memang zaman gua lagi nongkrong ya di jalan ya, pasti di jalan lah. Gua emang seneng nongkrong, jadi gue suka nongkrong di mana-mana gitu loh. Nongkrong pindah sini, pindah sono. Jadi dari kejadian-kejadian di tongkrong itu kan banyak tuh. Itu yang kadang-kadang gue bikin lagu tuh dari situ peristiwa Emang itu. kisah nyata ya. Enak di capture-nya ya, Bang. Enak di capture-nya. Jadi begitu ada kejadian, wah ini keren juga nih kalau dibikin lagu gitu. Sama waktu gue Dedane pun begitu juga. Yang lagu Komanis Kau Iblis tuh. Itu Ed tuh bikin musiknya. Cuman dia bingung nih, diisi lirik apa nih Son ya? Wah, dia ngomong gitu, wah gua kemarin ada temen gue curhat Ed, bilang gitu. Ada nih bro, ada drummer greencore deh. Drummer greencore punya cewek, terus ceweknya selingkuh gitu loh. Tapi nih drummer nggak berani sama cowok yang diselingkuhin nih gitu loh. Dia curhat ke gue nih bro, si drummer ini nih. Inisial W bukan tuh? Bukan. D. Grupnya keren deh, grupnya grup top lah. T. Nah, jadi dia curhat mau gimana bang, gini bang. Wah, gue bilang gue belum pernah ngalamin hal kayak gini nih bro. Tapi kayaknya curhatan lu keren juga nih kalau gue bikin lagu ya, gue gitu. Gue bikin lagu aja, gue nggak tahu. Dia ngatain ceweknya tuh, iblis gitu waktu itu. Iyalah, orang Dedi ini, orang Dedi duain bro. Gimana lu anak metal bisa diduain juga, anak greencore lagi. Anak greencore diduain. Curhat, gue bikin lagu aja lah, itulah jadinya tuh. Padahal kalau judul aslinya yang itu keren ya. Kau cantik tapi kau iblis tuh nampol itu lagu judulnya. Kau manis, kau iblis. Kau manis ya, bukan cantik ya. Kau manis tapi kau iblis aslinya gitu ya. Itu udah keren banget ya kalau jadi judul album ya. Judul lagu gitu. Judul lagunya kau pikir kaulah segalanya, dalam kurung kau manis kau iblis. Oh.
Katanya emang sempet diprotes sama label karena Kau Manis Kau Iblis susah nih di Joko. Iya. Kita tadinya mau kasih judul itu Kau Manis Kau Iblis. Ya. Ya label agak inilah. Itu label ini lagi kan, label besar. Mainstream Kan. lagi, ya. Iya. Nih, Son gue buka aja nih Son di sini Son. Nah, boleh. Nih ada Nggak apa-apa orangnya ya? nih. Iya. Tiap dia nyanyiin lagu itu, ini kurang ajar anak ini nih. Kenapa? Itu kuakui, lagu apa? Kuakui. Ngomong kuakui ini apa ya? Kuakui, gue kira lagu apa? Oh itu Pren. Om Leo itu brand. Request lagu kui. Ini apaan? Lagu Edane, kui. Kampret pertama sih Om Leo gue bawa ke lu. Kuakui. Oh tapi sebelum kayak Dane dan Iya, sorry. Black ini ke Rocks dulu deh gua kalau gua sih emang oke lah kalau yang lagu Inggris gua emang lemah bahasa Inggris. Tapi kan abis dari itu sebelum Sang Superstar ada tuh satu tuh. Oh yang ballads juga ya? Lagu bahasa Inggris. Karena Price. kan nama Society Y. Abis itu ada lagi Jim. Yang di album kedua. Album pertama. Yang pertama cuma 2 bahasa Inggris kan. Abis 2 itu tuh. Lupa lagi tuh. Sebelum Sang Superstar, nah baru terakhir kan Rocks Bergema tuh. Ada tiada. Ada tiada. Ballads juga ya? Ballads ya. Ini secara bukan anak air supply akhirnya ballads dulu yang masuk nih. Iya. Baru ketahuan ya kan. Iya. Ketahuan aslinya. Yang persisi masih masuk tuh Bran gua ya. Gitu ya. Itu peristiwanya apa tuh? Ada tiada itu. Ada tiada itu kayak lagu Malaysia nggak? Rasanya Kalau ya. menurut lo? Kalaupun yang lagu kerasa Malaysia mah gelap malah. Bener kalau Iya. buat gua. Kalau itu enggak. Ada tiada kagak. Memang album itu sebelum rocker-rocker Malaysia ini ya. Sebelum. eksis Sebelum. Kayaknya banyak ambil dari situ ya, banyak ini ya. Apakah menginspirasi rocker-rocker Malaysia? Enggak, Malaysia belum ada waktu itu, Bro. Isabella belum ada kan itu. Belum. Di album itu. Jadi gue bikin lagu itu juga gue nggak tahu bisa begitu kok. Begitu orang-orang Malaysia datang, wih lagu gue kayak lagu Malaysia. padahal duluan lagu itu loh daripada Malaysia. Gue nggak tahu loh itu kan. Soalnya Malaysia itu kan memplesetin lagu Suicidal kan. Tung. Jadi Suicidal Tendencies. iya, apa? Engkau bagai Iya, yang Kau bagaikan Isabella. Iya. Itu kan dari lagu ini, friend. Apa How Will I Love Tomorrow? Intronya dibikin nadanya lagu. Engkau bagai. Lu jadi begini deh. Oke lah, dari udah beberapa lagu itu dapat. Lu nongkrong, ngeband, itu di era puncak usia produktif lu. Waktu SMA habis itu kuliah di mana emang, Son? Gue kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan. Punya departemen perindustrian. Oh, itu dari zaman dulu udah ada Pegawai itu ya? negeri dong aturan tuh kalau. Harusnya. Gue dapat tawaran gue di departemen perdagangan. Kan tuh punya departemen perdagangan. Cuma karena gue udah ngeband, gue nggak ambil, Bro. Udah telanjur gondrong ya? Udah terlanjur gondrong. Gue waktu wisuda gue gondrong gue. Gue Sampai kelar juga dong ya? Iya, udah sampai di ini udah ditawarin kerja. kelar gue. Jadi dosen pembimbing gue bilang, Trison, kamu kalau nggak dipotong kamu nggak bisa mau ikut wisuda, nggak bisa kamu ikut ujian skripsi katanya. Terus? Pokoknya saya nanti Pak ujian saya rapih gue gituin kan. Tenang aja Pak. Ya udah pas ujian gue pas sidang gue kuncir bro, habis peklimis lah. Kayak minyak rambut tuh udah kayak Loh, mafioso paksa itu. lah. Paksa kan tutup jas udah selesai ya. Nggak bisa protes dia. Gondrongnya Dia tetap cuma rapi. lihat-lihat gini aja, iya rapi. Klimis begitu kan. Dia suruh nyuruh rapi sih, bukan nyuruh potong rambut. Iya. Nyuruh potong rambut. Dosen aja diakalin. Rapi bro gini gue. Kok bisa lulus sekolahnya Doi, Pren ya? Bisa, gue kan pintar bro. Ayah!
Gua kagak pinter kagak ngetok gua. Nah, Gua kan. Iyalah, sayang banget kalau kuliah nggak lulus bro. Gitu ya. Dengan gak usah kuliah. nih 2 tahun nih lo rekaman. Itu rekaman pertama ibaratnya ya. Album Black itu ya. Apa dulu udah pernah? Sebelumnya kan itu yang rock bergema. Oh, yang versi itu. single. Yang single ya. Versi Festival Indonesia kelima. Wah, gua sebelum muka ini deh. Rock bergema itu 4 kali kalau nggak salah direkam ya. Direkam ulang ya. Iya, Pak. Ini ada retake, terus yang terakhir juga ada lagi kan. Yang sama Raiden ya. Iya. Lu yang paling demen yang mana ya? Son? Gue yang paling demen album pertama. Justru bukan yang kompilasi ya. Kalau publik kompilasi, Oh. karena lebih ringan ya. Hmm. Itu music directornya si almarhum Yoki. Yogi Suroprayogo. Oh, yang lagu yang pertama, yang dikompilasi itu. Yang dikompilasi itu. Jadi di album itu musik direkturnya dia. Wah, itu kontribusinya ngapain aja tuh Yoki pas lagi take itu? Dia lagi take itu ngasih pertama waktu sebelum album kompilasi itu ada, gue harusnya kan Rocks tuh harusnya ngirim lagu Superstar yang kita pakai buat festival tuh. Nah, cuman sama Yoki di Yoki ngarahin karena Yoki waktu itu nonton juga waktu Rocks konser di Bulungan ya. Yang tahun 87 tuh God Bless nonton semua tuh. Oh, ini. Rocks Labor nonton juga. Jadi waktu mau rekaman itu dia ngarahin, lu kenapa nggak ini aja lagu rock bergema aja tuh lu masukin kompilasi kata Yoki. Langsung nancep sama doi ya? Iya bro. Dia tuh yang kita nggak kepikiran orang lagu rock bergema dianggap waktu itu cemen. Asik. Iya, karena terlalu ringan menurut kita. Menurut kita terlalu ringan. Heavy. Yoi. Nggak taunya emang kuping ini ya, seniman hebat sih dia. Itu yang mesti masukin katanya, jangan lagu ini. Akhirnya kita ikutin, bener loh bro. Iya, album kirim itu, itu. album itu meledak karena rock bergema. Sama Tapi terus perasaan. terang gue bokul kompilasi itu lah. Itu dong yang gue setel. Gitu ya? Itu kan lagu selesai 2 kali kan? Iya. Jeda panjang ada lagi kalau nggak salah Dia tuh. terakhir kan tuh set Udah dia itu terakhir. aja. Paling balik ada lagu pertama, ya aduh lamaan nih. Hancur di situ udah kaset gue tuh yang itu. Iya benar. Ih, lo bayangin kan, itu festival. Buat kita yang generasi zaman itu, ini lagu yang lain klise nih, bakal yang menang gitu ya. Gue nggak usah sebutin namanya siapa gitu. Iya. Untuk lagu rock klise ini deh. Fotonya kan segede-gede gini, paling kecil-kecil. Iya, Cuman bener, mata kan iya. belum pakai plus ya Iya. kan. Dari fotonya lo lihat nih, anak udah bilang gitu. Gue ini yang paling bener gue. Ya gitu kan. Ya. Beda sendiri ya? Iya, apa ini juga, wah apa, lu nyender ke ini kalau nggak salah nyender ke Iwan kalau nggak salah itu ya. Dia angkat gue. Oh, lo yang diangkat. Oh, yang nyender si ini ya Tony ya. Ya. Oh, diangkat tengah gitu. Udah gitu doang gitu bajunya gitu, nggak ini nggak apa. Kalau yang lain kan burung bayi Baik semua yang lain. Yang lain jambul, gelap semua. terus kadang kagak percis sama muka gitu kan. Iya. Heeh. Jadi emang ala kadar ya gitu, Abang. Potongan rambut juga. Waduh, ini kok shaggy-nya nggak bener gitu. Kalau shaggy-nya bener enak gitu ya. Terus pas di sini, ini paling bener. Emang gondrong nggak pakai poni yang bener ya, Bu. Kita dulu pengen gondrong ya, bawaan. Gue lihat. Emang itu tuh. Bagi kita emang karena pertama kali hearing lagu itu kali ya. Oke. Jadi pas lagi album itu, album Black, justru itu banyak kita skip. Rock bergema. Tapi balik ke 5 cm tuh, favorit anak-anak waktu itu. Ya. Mana emang heavy ya nggak ya? Heavy. Ngeri, liriknya ngeri. Gua sampai pernah peristiwa ada lu juga tuh Jim. Heeh. Rocks main di park ya. Oh, Park ya. Iya. Skandar. Udah full nih lu semua nih play. Diulang lagi dari awal Pran. Oh, baru Aryan dateng. Iya. Minta, lu baru dateng lu. Ulang lagunya ulang. Lagi. Pecah lagi. Anjir. Tapi pecah terus. Pecah terus lagu itu emang Bisa gila nih lagu nih emang. Iya. Lalu datang ya? Aduh gitu. Wah. Ada gue juga berdua nih sama dia. Aryan juga. Gua kan 2 kali nonton lu mentas. Satu lagi pas habis kelar bikin klip. Oh. Lu mentas di Canisius ya? PL ya? PL. Oh. PL.
Situ gua nonton lo. Siangnya nonton Krisya dulu dia. Dia mah di Ancol ya? Kagak di PL juga. Sekolahannya. Oh di situ acara itu juga. Nah, pas lagi udah album ini, udah album dari dulu. Iya, pas sudah habis baru kelar bikin video klip itulah. Iya, Nah, yang pengen gua tanya nih Son, gua yakin begitu bisa jadi lu sendiri enak juga nggak gua bawain lagu rock bergema yang sangat anthemic itu. Ada sempat fase gedek juga nggak lu Son? Iya ada sih memang, tapi ya gue juga nggak bisa ini dong, nggak bisa mengecewakan permintaan fans ya. Karena di mata mereka lagu itu emang keren, gimana kalau gue nggak bawain pasti mereka juga akan kecewa. Iya, turun nggak pakai rock bergema. Aduh. Iya. Aduh, ntar pada Pulang gitu. Oh. Soalnya gue pernah itu nonton lo di ini, apa namanya, di Jakarta Fair lah, sebelum PRJ itu, Monas. Baca Wah, di itu kor, lama juga tuh. lama ya, itu sebelum album itu kayak tuh. Iya belum album. Wah, hari sekian nih, temen kagak ada yang bisa kan, gue berangkat sendiri lo, pada cemen lo, gue jalan. Ke Gambir lo. Udah hampir, salah hari my friend. Rox sama mana, gue inget ada berdua nih. Teriak Rox, salah hari mas, Rox besok anjing. Gua Slang terakhir aja waktu itu. Itu pertama kali gue liat Slang juga tuh. Besok gimana gue ngibulin ortu buat minta duit ya buat kemari ya. Gua bilang. Itu tuh yang gue inget banget tuh waktu itu. Tapi besoknya lu tonton Roxa. Dateng friend, beda hari, anjing dateng lagi. Datang juga kalau besok kan. Datang. Agak rame, pantesan pada salah hari cuman kagak bilang ke gua, anak-anak ngepet gua. Nah, itu datang tuh kita ke situ tuh. Terus masih belum ini kayak deh. Belum album, masih SMA gua tuh. Tapi waktu itu emang album-album di album Black itu belum, jarang banget dibawain ya waktu awal-awal itu ya. Ya paling rock bergema, superstar. Oh, itu udah ada ya dari Oh ya, rock awal. bergema udah ya. Udah ada rock bergema kan 87 kita bikin tuh. Wih. Pertama lagu kedua yang diciptain Rox tuh. Lagu pertamanya malah nggak masuk ke rekaman. Lagu pertama apa tuh? Yang itu tentang perek itu. Oke nih temanya nih. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Tapi pernah dibawain panggung. Pernah sekali. Di mana waktu itu ya? Gue lupa, di Mercubuana apa ya. Kenapa nggak dimasukin? Ya karena kita sudah mulai kerasukan heavy metal bro. Oh, Itu lagu kan glam, satu temanya glam, musiknya glam juga. Oh. Tentang cewek-cewek inilah, bandel lah, cewek nakal. Glam ya, tema-tema glam ya. Tema glam. Sempet kerekam demonya. Rare juga nih, boleh Oh, juga. Enggak, secara Demo lagu sih pertama. sempat, demo. Secara lagu pertama kan. Iya, lagu pertama. Masih ini nggak? Masih eksis nggak tuh demonya? Wah, gua nggak tahu deh dah. Kita pernah kerekam demo sih pernah, cuman gua nggak tahu itu di mana. Waduh, kalau dilacak temu sih. Direkam ulang menarik tuh. Yo. Keren tuh, Ya, emang iya. tentang perek anjing. Tentang perek. Lagi zaman-zaman perek kan itu. Zaman-zaman Mama Yora. Sama ini nih, ini Mama Yora. ada kelompat nih. Jimmy tadi ngasih tahu gua. Lah, lu denger nih lagu iklan celana dalam. Iya. Lagu favorit gua. Anjir, temanya tema yang masuk, tema yang seksi juga berarti yang lu ambil deh. Iya. Itu Iwan yang tulis. Oh, kalau yang itu Iwan. Iwan. Tadi gua pikir, Cuman orang-orang Liriknya pun Iwan. Iwan. Anjir. Cuman orang yang nggak waras bisa bikin lirik. Iya, itu liriknya karena gua juga bilang gitu, nih lirik ngaco nih, friend. Tapi kok enak gitu. Tapi enak, gua denger enak. Ngaco lirik tuh. Takut kegedean, gua. Takut kurang panjang. Iya. Udah gitu lompat-lompat ininya. Oh, pantesan. Gue pikir lo yang nulis nih pasti. Kriston yang nulis nih. Iwan. Tapi itu kenapa nggak diekspos? Lagu itu enak loh sebenarnya. Riffnya juga asoy gitu. Mungkin karena lirik kali Jim. Oh. Liriknya Kenapa terlalu nyeleneh, terlalu apa ya? Wah, Vulgar. kita butuh yang nyeleneh kita. Iya. Iya. Itu sempat di ini nggak sih? Sempat jadi anthem panggung nggak sih? Lagu itu?
permintaan sih banyak ya dari fans ya. Permintaan banyak. Tapi emang jarang lu bawain juga? Jarang. Wah, cakep. Expose itu, mumpung lagi pandemi, kompor aja kita mah. Bikin klipnya. Goks itu sih, kalau gue sih, gue ngebayangin itu apa kayak Anthrax lagi covering Kiss gitu ya maksudnya kan. Riffnya klasik rock tapi heavy gitu kan. Asik lah. Tapi riffnya juga dari Iwan juga. Iwan juga. Udah baik emang Iwan ini ya. Gawat deh kalau bikin riff. Gimana tuh ya kan ya. Iwan kan agak ajaib tuh dekat sekarang gitu. Ngasih tahu ke anak-anaknya gimana tuh komunikasinya dia? Dia komunikasi sih bisa diajak komunikasi Jim. Cuman kalau udah selesai ngomong, dia udah mulai lagi bermain dengan pikirannya sendiri. Gitu. Oh. Gue juga apa ya? Waktu itu kita penasaran nih Iwan kalau sendiri kan dia kalau sendiri suka ngoceh-ngoceh deh. Mulutnya suka ngoceh-ngoceh gitu loh. Itu dulu awal-awalnya pernah waktu dia mulai begitu kita rame-rame nih. Studio Jaya kan deket Pel nih. Kata Jaya, "Wan, lu udah mulai melenceng lu, Wan. Maksud lu?" Enggak, lu udah ngaco lu pikiran lu, mendingan kita ke psikiater deh. Ntar lu pulang gua kasih duit deh, kata Jaya gitu loh. Supaya dia mau. Nggak usah ngapain lu buang-buang duitnya sini aja deh buat gua, katanya. Enggak. Tetap mau ngabisin duitnya sini aja buat gue. Enggak, lu mesti ini dulu, Luan. Lu mesti ke psikiater dulu. Baru ntar lu dapat duit deh sama Goks deh, katanya kan. Goks. Tetap ya. Akhirnya mau, bro. Dibawa. Gua bawa lah, kita berlima gondrong-gondrong nih ke Pelni nih, jalan kan deket tuh. Paling 100 meter ke Pelni. Ini Ari masih ada nggak nih waktu itu? Ari masih. Oh, udah lama dong ya kejadian ya? Tahun 97 ya udah mulai ngaco. Jadi gua bawa ke psikiater. Kita berlima nih orang Pelni, bingung kali gondrong-gondrong ngapain. Akhirnya pas mau masuk ke ruang dokternya, satu orang yang boleh dampingin. Oke, Siapa perwaliannya ya. Gue lah ditugasin, udah lu aja. Yang paling sering nongkrong. Oke. Gue lah nih Jim. Gue masuk kan nemenin kan. Gue gue sounding lah, preambul lah. Begini dok, dia bilang. Ini teman saya, selama ini sudah 10 tahun main musik sama saya dok. Terus tiba-tiba sekarang dia ngomongin ketemu Abu Rizal Bakri, ketemu Jenderal Nasution masih ada begitu. Ketemu bla 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 ini deh, menteri-menteri deh. Sementara saya nggak pernah lihat dok omongan dia benar apa tidak, gue bilang. Gue ngobrol lagi ini bla bla bla. Akhirnya rupanya kalau cara pengobatan orang skizofrenia tuh dokternya bilang, dokternya tuh ini ngenyek dia. Nah itu Wan. Tadi temenmu bilang kamu 10 tahun nih main musik, tapi kok sekarang kamu ngomong ketemu si ini, mana mungkin digituin sama dokternya kan. Oke, langsung dikencengin. Langsung di-move. Dia begini jawabnya. Nah, dokter nggak tahu apa-apa, sama nih sama dia digituin. Ampun. Dokternya yang ampun-ampun ya. Gue bilang, gue ampun apa ya. Dokter nggak tahu kan sama sama dia gitu. Gue pikir Iwan mau jawab apa. Aduh, hancur ulang nih. Wah, udah fix akhirnya tuh. Akhirnya ya tetap dia merasa dia benar. Orang kena skizo kan gitu. Merasa pikiran-pikirannya benar. Ya. Karena suatu hari disengin sama Jaya nih. Apa namanya? Iwan ngomong apa ya kalau lagi sendiri ya katanya. Wah gua ada akal nih kata Jaya. Gimana Jaya? Dikasih iPod bro. Wan nih dengerin mah lu kulik lagunya nih kata Jaya kan. Pasang di iPod tuh kan. Dia ini digedein lagi sama Jaya. Gedein. Dia kan kalau nggak ada yang ngajak ngobrol dia ngomong sendiri bro. Tapi penyakit itu kata si dokter nih kalau semakin parah nih kita soundnya makin keluar. Bacotnya. Kalau Iwan waktu itu belum parah berarti kan. Isengin lah pakai iPod lah. Pengen tahu ngomong apa Ngomong gitu apa gila kalau tingkat Jaya kacau juga. bisa masuk gitu Jaya bilang. Akhirnya bener bro, keluar omongan dia. Karena keras jadi dia ngomong lebih kencang. Jadi lebih kencang. Lu tau ngomong apa? Dia ngomong sama diri sendiri ternyata bro. Enggak Wan, bukan itu, bukan yang itu. Ngomong sama Iwan.
Udah kebatinan itu sih kayak. Tapi kalau musik mah Iso, bro. konsen ya. Kalau musik konsen ya. Konsen. Ngeri nggak lo bisa begitu? Iklan-iklan di dalam itu keren banget soalnya lo. Keren ya? Heeh. Iwan Buat tuh. Musiknya dia, liriknya liriknya dia. dia. Makanya lo, aduh biarin aja mau begitu gitu ya. Bang itu, kalau gua permintaan fans lah ya, itu diekspos, keren banget itu soalnya. Oke, habis pandemi ya. Wes. Tuwek 2017 kan, rilis kan. Gue juga nyetelin ke dia kan. Oks kan, bener. Malah jarang. Karena celana dak. Belum pernah ada dari Iya. Itu kalau rekaman gimana? Rekaman kan butuh konsentrasi, butuh ini. Untuk dia meyakinkan untuk datang gimana tuh? susah. Mesti diiming-iming sama uang. Gitu. Dia kan kerjaannya kan cuma main musik doang, bro. Walaupun dia SH ya, nggak kepake SH dia tuh. Cuman kalau kita iming-iming pakai dia datang dia. Gitu. Cuman kalau untuk masalah mengisi apa-apa ya terserah dia, bro. Oke. Orang kayak gitu nggak bisa diprotes. Mm-mm. Protes dia tersinggung malahan. Ya udah terserah lu mainnya gimana. Kita tinggal ngetek aja, ngerekamin aja. Ntar kalau yang nggak asik dibuang, yang asik diambil. Tapi disuruh ulang mau? Wah ini diulang bagian sini nih gitu. Tapi the lain lagi. Iya, misal ngisi lead ya. Berubah lagi, aku mau otaknya berubah-ubah. Jadi itu emang segitu pengertiannya gitu ya, jadi emang Harus kalau ngerti kita, harus ngerti. Kalau nggak bakal bisa rekaman. tapi bisa ikutin tempo ya, gokil juga ya bisa apa? Itulah. Yang keren dari dia tuh itu. Bisa ngikutin tempo, Ini nggak lari dari tempo. Tahun berapa tuh ya akhirnya diajak lagi jadi bertiga gitu ya gitaris ya? Pas lagi yang ini juga belum kan ya, apa yang dari dulu belum masuk kan ya, belum? Dari dulu Iwan belum ya. Setelah itu tuh ya. Pas Setelah diajak itu. lagi tuh gimana tuh cara ngajaknya? Ya itulah dimiming uang lah. Ada ini nggak trik-trik? Biasanya kan Jaya nih, biasanya punya trik-trik khusus nih biasanya nih. Cara ngajaknya? Cara ngajaknya ya gitu deh. Pokoknya gampang nih Wan. Lu ongkos ntar pulang gampang. Pulang lu bawa box katanya. Gitu deh kan. Lengkap deh pokoknya. Itu bener-bener nih gitu apa? Nggak taunya Bener, enggak. emang kita mesti kasih. Kalau enggak dia nggak mau datang besokan. Bisa sakit hati malah ya. Lu bohongin gua lu. Kayak dipitakin nih sebelum ngomong gitu dia. Oh gitu. Padahal masalah hitungan gitu loh, kayak dipitakin lo. Duit ini sangkain kita potong bro, padahal emang disalah ngitung. Gila, kayak dipitakin kan. Hancur. Gila. Nah, Rod, pengen tanya deh. Di antara beragam banyak panggung yang sangat berkesan di mana kira-kira dulu tuh? Banyak sih bro. Yang paling berkesannya aja. Yang paling berkesan dan lucu. Soalnya kayak di park itu buat gue berkesan banget sih itu tuh. Berkesan. Sampai 2 kali. Iya, itu salah satunya yang berkesan. Kedua yang di ini yang buat gue berkesan di waktu radio show. Iwan kan ikut tuh. Jadi tiga gitar jadi. Jaya, Iwan sama Didi Kro. Didi Kro emang spesial untuk kalau Iwan lagi bermasalah lah. Bener kan, waktu itu kita bawain 12 lagu, Iwan harusnya bawain sekitar 5-6 lagu. Tapi kan Iwan dulu yang main tuh, begitu lagu kedua masuk, habis main, dia kan lagi main gitar tuh dia kan tuh nggak bisa lepas dari ini bro, teh kotak tuh, dia kemana-mana bawa teh kotak tuh, sampai saat ini. Dia selalu siap teh kotak tuh yang setengah liter itu. Nah, waktu main di radio show dia taruh teh kotaknya tuh di stage drum. Nah, jadi main lah. Habis main, udah selesai nih 2 lagu nih. Dia mau minum rupanya kan. Pas dia mau lihat balik ke stage, teh kotaknya udah nggak ada bro. Kan nggak boleh kalau di TV kan yang bermerek-merek gitu kan. Oh iya, Kan dibersihin sama dibersihin. krunya. Wah, ada yang sentimen mau gue nih kan. Gak, dia berhenti lo, gak mau main lo. Ada yang sentimen mau gue nih, gue gak mau main nih. Bahaya gue kalau main katanya. Itu berkesan lo, lucu banget lagi. Berarti susunya. sempet crowd. Iya, enggak, crowd udah ini pecah. Crowd udah pecah. Itu seru banget soalnya waktu itu. Dia gak mau main lagi. Wah, Tapi nggak main, main gitu waktu itu. Akhirnya nggak cuma 2. Main 2 lagu doang, harusnya 5 cabut lagu. dia akhirnya tuh.
cabut orang dia tersinggung, ada yang Langsung sentimen pulang? sama gue. Enggak sih, enggak langsung pulang, dijagain, dibeliin teh kotak lagi. Aduh, gue hancur. Udah dibeliin tetap kagak masuk lagi. Kagak. Udah. Orang dia merasa dia terancam di situ, ada yang sentimen katanya sama dia. Pikirannya dan neftingnya Bro, tinggi politik banget. mulu ya pikirannya. Bro, politik mulu. Dia kan hukum internasional dia, sarjana hukum Oke, internasional. makanya itunya ke sana ya. Makanya itu lari ke sana, politik mulu ngobrolnya gitu. Nah, berarti lagu Penguasa itu yang bikin dia juga? Belum ya dia? Masa gue. Lu tuh ya. Ada lirik yang selain iklan celana dalam nggak yang ditulis sama si Iwan? Air mata hewan. Anjing. Ah, itu juga dia udah mulai parno tuh. Ah. Kan dia udah mulai kena skizo tuh. Jadi setelah rekaman itu meledak lah tuh, lumayan meledak lah ya. Terus 3 bulan kan di Bredel tuh, 3 bulan karena waktu itu menyinggung pemerintah Orde Baru ya lagu itu ya, tentang pemerintahan kan, itu menyinggung Oh, pemerintahan. sempat di Bredel ya album Di itu? Bredel album itu cuma 3 bulan. Jadi begitu sebelum di Bredel, sebulan setelah kita rekaman, Iwan ke rumah gue. Cuman nggak ketemu gue, dia ketemu nyokap gue gitu loh. Nyokap gue yang cerita nih, temanmu kenapa itu sakit tuh temanmu, kenapa Mi? Enggak, dia bilang hati-hati, Bu, hati-hati Trison Bu. Gara-gara lagu Air Mata Hewan lagi dicari-cari ini sama pemerintah katanya. Wah, Padahal nggak seperti itu ya? enggak. Kejadian belum. Perasaan dia, kejadian belum lagi. Belum, Jim. Jadi dia Oh, udah iya, memprediksi Dia masa bisa depan. loh. Prediksi bener gitu. loh, bener. Waktu prediksi dia itu prediksi kedua. Prediksi pertamanya dia waktu dia mulai sakit. Dia mau keluar dari Rocks nih tahun 98. Gue keluar dari Rocks. Satu gitar udah dijual sama dia kan. Dijual 500.000 lu Fender. Anjing. Zaman itu Fender udah 12 juta. Lu mau kenapa Wan? Lu ada masalah? Nggak ada. Enggak, gue mau sekolah kata dia. Lu kan udah selesai sekolah. Udah sarjana lo kata Jaya kan. Enggak, gue mau di sekolahin Babe nih. Lah kemarin juga Babe lu yang sekolahin kata Jaya kan. Babe ini jangan-jangan. Babe bukan Babe lain, Babe bukan Babe gua kata dia. Jadi Babe Cendana katanya. Wah, miring nih. Ah itu Jim dia bilang Jim, waktu itu dia bilang nih, tar lagi 4 bulanan lagi nih Indonesia chaos nih katanya. Presiden diganti. Dia bisa prediksi itu loh, 3 bulan kemudian bener loh yang kejadian 98 itu. 2 kali prediksi dia bener. Itu album Bener, udah katanya udah siap juga album ketiga itu katanya ya? Iya, itu yang kejarah tuh. Akhirnya Ada yang nggak hilang muncul. tuh ya? Mm-mm. Anjrot. Tuh album ketiga tuh hilang tuh, nggak muncul akhirnya. Nah ini album yang hilang ini sempat direkam lagi nggak sih? Sempet gua rekam di DAT, cuman ketika gua cek lagi rusak DAT-nya. Nggak bisa di datanya. ini ya, di recovery nggak bisa ya? Tapi nggak direkam ulang juga enggak ya? Enggak, dia pakai data lama. Wih, sayang sekali itu ya. Nggak direkam ulang itu. Gile. Tapi dari semua ngobrolan ini tuh kan dari tongkrongan, lu nongkrong dulu kemana-mana. Udah gitu lu sama temen-temen juga kayaknya emang saling ini ya, saling apa, pemaklumannya tingkat tinggi nih kalau gue lihat nih. Iya. Ibaratnya Iwan udah ngaco Godek. aja, ya godek. Ayolah sini tag-nya diambil gitu kan. Kadang masih dianterin ke psikiater, friend. Iya. Jarang-jarang. Iya. Satu mungkin karena gue sayang sama dia juga. Kedua memang dia hebat bro. Iwan tuh hebat inspirasinya. Untuk bikin lagu rock jadi harmonis tuh Iwan rata-rata. Oke. Iwan. Emang kita perlu dia. Kedua fans rock memang butuh dia. Iwan dong, ajak dong Iwan. Selalu ngomong itu. Selalu gitu. Selalu ngomong Iwan. Biarpun cuma satu lagu yang penting hadir deh. Yang penting hadir. Memang Roxette masih pengen dia di Rocks. Makanya itu sampai sekarang ya tetap gua pertahankan lah. Walaupun dia bisa nggak bisa ya terserah dia lah. Iya. Pokoknya dia tidak keluar dari Rocks gitu loh. Jadi bang selalu hadir ya, mau satu lagu, mau apa. Iya. Selalu. Tapi lo pernah inget gak apa take dia dalam kondisi yang seperti gitu yang
Paling luar biasa itu di pas lagu apa tuh? Jauh dari Tuhan, Oh, oke, jauh dari Tuhan, albumnya Silver ya? album Silver ya. Itu gila deh ngisinya tuh, walaupun nggak ngejelimet tapi berisi banget. Cara judul juga oke tuh. Judulnya. Ini Jaya nih nyanyi bikin nih. Jaya, iya, Jaya. Jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan kan ref itu terasa pecah kepalaku, monet pecah palanya. Habis kejadian itu bro, pecah pala dia. Nah, kita bikin Kecelakaan lagu, Friends, hati-hati. Iya. Bikin lagu itu adalah Doa. doa. Anjir. Padahal sebelumnya bikin lagu adalah peristiwa. Peristiwa. Sekarang bikin lagu kejadian. Udah aja dah. Itulah. Oke lah, soalnya agak personal nih. Eh. Udah di perjalanan rock, teman-teman lu. Karena dari pribadi lu, gua sempet nonton lu yang di Vicky Shanipar. Ah. Wah, ini Back to Root kalau yang ini. Back to Root. Bawain lagu Batak. Secara lak-lakan masih dapat doi. Secara ini Parta Romboan atau Ulawan masih tetap ngikutin son. Jarang sih gue, jarang. ini apaan, friend? Lu berdua Oh, doang iya. yang tahu. Kegiatan Batak. Batak, Ada Batak keluargaan. Kalau gue tuh ada. ikatan keluarga atau apa. Soalnya kemarin bawain lagu ini, friend. Alusiau, apa? Meragam-ragam ya. Malusia. Doi. Ush. Itu sebenarnya pengalaman gue pertama juga sih bawain lagu Batak bro. Hah? Serius loh? Iya. Tapi oke, Bre. Gue belum lihat tuh. Oh, Gua harus belum lihat denger tuh. ya? Lu mesti Gua denger belum. bro. Kayak lagu barat jadinya ya. Asik. Batak rantau. Iya nggak? Barat. Nggak kelihatan lagu Batak ya bro ya? Ya, makanya ush. Makanya lu Jim jadi ininya apa aransemennya. Lu dengerin Oh, ya? sebelum-sebelumnya nggak pernah loh malah. Nggak pernah. Gue nggak pernah. Makanya itu gue bersyukur juga sih Vicky ngingetin gue ya. Lu penyanyi Batak lu harus keluarin dong karya Batak lu digituin gue. Bener juga lu Vick. Ini diseriusin. Ini akan dijadiin project serius atau emang live aja? Ini aja sih, rekaman sama dia di, Oh, terus di rekaman? album Toba Terima. Oh. Itu waktu itu kita bikin mini album, cuma dimasukin ke Toba Terima sama Vicky. Ah, oke. Mini albumnya Alusiau. Cuman 3 lagu isinya. Tadi gue berpikir Sik si Batu Manikam ya kan. Wih, kalau lu yang bawain tuh. Oh, lebih rock. Ngeri ya. Waduh. Si batu menikam, si tukang copet, si tukang tikam. Dikatalah, ilah. Ya makin lama makin cepet ya kan wah. Gua kira bakal bawainnya itu tuh son. Iya, tuh akhirnya gue diajak tur sama Vicky tuh. Waktu konferensi pers di Medan ada nih wartawan Batak nih lo ngomong. Saya mau tanya lu Bang Trison. Kenapa Bang Trison nggak bikin trio aja? Kata, wah gue bilang garing banget pertanyaan ini. Gue kesel banget pertanyaannya garing banget. Gue cuma jawab gini. Nggak usah lah, aku sendiri pun udah bisa eksekusi gitu. Nggak ngomong lagi nih. Batak kan kalau gitu kan ini. Langsung Bisa ku bikin trio ini suara satu, suara dua, suara. Nggak usah lah, aku sendiri Harus pun bersikat cukup. tinggi emang ya. Enggak usah lah. Udah aja gitu. Kalau Edane dah kita ke Edane nih, satu album ada sama lo. Bedanya gimana tuh Edane sama Rox tuh? Beda. Suasananya. Di album itu gue sebagai vokalis Rox berbeda. Edane sebagai musisi Edane ya beda. Jadi kalau menurut gue di album itu adalah perpaduan gue sama Edane. Oke, Jadinya album temu itulah. di tengah. Edane juga berubah di album itu kan, musiknya. Gue juga berubah cara bernyanyi gue di album Oh itu. iya. Kita juga kaget tuh pas lagi denger. Ah, Trison apa bukan ya? Iya. Mana lengkingannya? Iya, kan gitu kan pasti kan. Kita mengharapkan kayak 5 cm lah, kayak gitu-gitu kan pasti kan. Iya ya. Ini juga drop lagi kan ya masalahnya. Ini nanti ada iklannya nggak nih Jim? Apa? Ada iklannya nggak? Kenapa emangnya? Gue mau kencing. Nggak apa, boleh dulu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar ya.
Kira kenapa nih ada iklannya? Ada iklan maksudnya ada break. Yo, Minum dulu am. dari tadi kayak doi. Secara vokal halus doi gini. Halus secara vokal. Ngomong. Mm-mm. Biasanya kalau orang Batak yang bernyanyi, ada di sisinya itu ya. Boleh. Kayak lucu doi ya. Nongkrong banget tuh. Nongkrong di sini, nongkrong. Gua kira suaranya bakal menggelegar atau apa. Gua kan baru pertama kali Jim ngobrol sama dia. Wah, seniman Ya, udah. seniman emang begitu, nggak bisa di donder. Nah, paling bener begitu tuh. Setiap ada movement, shot aja udah. Udah kayak Intel aja. Kiprolan ya? Kipro lah aja, friend. Ah. Sensor-sensoran nggak? Kalau ada yang mau disensor boleh. Kalau ada yang mau disensor, Oh, itu kasih nggak- tahu nggak aja. selalu. Kalau dari kita sih, ngeglundung aja biasanya. Nongkrong aja bang. Namanya nongkrong kan gitu. Ya, iya, jadi nggak masalah ya ngomong apapun ya. Nggak apa-apa. Ah, bebas, asal Siap, jangan siap. sara. Iya, iya. Sara Oke. naibaho. Masalah situmea. Masalah situmea. Ini pas lagi sama Edane ini kan sebenarnya udah berbeda ini ya. Lo udah ketemu tren yang beda lagi gitu. Waktu itu kan emang lagi zamanin nu metal ya. Metal ya. Yang tuning diturun-turunin jauh banget gitu kan. Udah model kayak gitu. Makanya jadi suara lu juga berubah mungkin juga begitu. Sebelum gua ke Edane nih. Ini kan pernah terjadi nih dari thrash itu keluar lah nih Nirvana kan. Nirvana, ayo. Iya. Nirvana jadi Nirvana. Itu banyak yang ngefek ke band-band metal lah, kawan-kawan gue kan banyak gitu kayak ada si Ewin dari Grosik, ada Extra Sensory segala macam tuh pas lagi itu keluar ke pinggir akhirnya nih, ya, atau kita ada tengah gitu kan. Itu kejadian nggak sih sama Rox tuh pas lagi alternatif tiba-tiba naik gitu? Iyalah, itu dunia bro. Ya, Udah internasional berdampak itu, ya. berdampak dunia itu. Kalau ke Roxnya gimana tuh waktu itu? Jangankan Lox lah, Metallica aja berpengaruh, terpengaruh. Oh ya Lot ya pas lagi album Lot ya? Iya, album Load kan. Hancur juga di albumnya. Pengaruh banget. Setelah itu ganggu scene metal banget tuh. Nirvana. Tapi asik juga deh albumnya. Kita Tapi nggak bisa tapi lo penasaran, lo dengerin gak sih? Gue dengerin, gila nih bisa bikin pengaruh gini, gimana sih ini band gue dengerin. Wah, asik juga ternyata gitu loh. Wah serius lo kelihatan asik ya? Asik sih, menurut gue asik Jim. Makanya tuh gue juga nggak terlalu menyesali lah kejadian itulah kalau sampai saat itu musik Terjadi. scene metal tuh sampai terganggu ya dengan kemunculan Nirvana tuh. Menurut gue nggak apa-apa lah, bagus kok. Karena Gue rela deh, nggak apa-apa deh. Ini baru gue kasih tahu aja nih. Oh Jaya kan dendam banget Jaya soalnya. Kalau Jaya, wah Nirvana. Soalnya Oh, gitu ya, pas Jaya band gua, gitarisnya kan ke Nirvanaan juga, agak-agak. Nah, yang satu lagi, Jaya ininya, sound engineer-nya. Wow, Jaya kan mulutnya explicit content, friend. Kalau parental advisory explicit content. Sumpah serapa lah sana. Tapi kan kalau yang dikenal kan Gout. Di antara itu, Bim, spoken lo. Wih, ini abang-abangan manggil gue bentar, friend. Gitaris lo mau kayak gimana nih? Demen Nirvana ya dia? Iya. Ikut gua lo. Gua udah ini ayo. Nurut, siap ya. Coba lihat Stombox lo katanya. Coba katanya, diinjek dua-duanya. Coba lihat.
Tahu nggak lo bedanya? Kata, ya kan gue bukan gitaris Jay, jangan ditanya gua. Kenceng banget doi. Sama pernirvanaan agak cukup kenceng. Kalau katanya akhirnya ya cuman Jaya emang gasnya kenceng, baru hal yang benernya digituin. Modelnya begitu, Frank. Jadi gas semua udah dikeramasin nih band Gautia Morfem baru diomongin sama dia. Drum dulu, baru lo ininya lo iniin. Wes babra gitu. Makanya gue tanya nih Nirvana malu. Kalau gue lihat Jaya kayaknya emang rungsing banget tuh pas lagi tren itu masuk. Memang sih. Pas lagi sama anak pas lagi jadi rocks itu Jaya gimana tuh kalau lo lihat intinya? Ya memang sih dia menyesalkan juga dengan ada Nirvana, tapi kalau gue sih merasa memang sih Nirvana ini mengganggu scene metal ya. Tapi begitu gue dengar album, wah asik juga nih, nggak apa-apa juga lah. Memang harus ada juga loh. Bisa berdamai doi, Untuk bersaing dengan metal. Ini yang paling sering nongkrong kayaknya sih. Gue lihat ya. Kelihatan dari komen-komen. Iya. Ibaratnya yang lain udah pulang lu masih nongkrong nih kayaknya. Iya, Son ya. Nunggu basian. Dari tadi lu sempet ke belakang. Gue langsung komen berdua. Kenapa tuh? Wah, kira doi suaranya keras menggelegar. Lah itu seorang rocker gitu ya. Ternyata suara lu halus, Son ya. Untuk ngobrolnya. Ini jangan-jangan tipe yang romantis kali lu sama cewek, Son. Gue romantis, sama tanya bini gue deh. Iya. Seromantis Iya nggak apa Mi, romantis emang? nggak? Papi Seromantis apa emang? Papi romantis kayaknya. Kalau gue tergantung pasangan Malo. Bus, banyak dong berarti. Enggak, maksud gue kalau pasangan gue romantis dan dia bisa menerima keromantisan gue juga, bisa matching. Ketemu tuh ya. Ketemu bisa gue. Kalau dia sama gue nggak romantis atau misalnya dia kasar ya gue bisa lebih metal lagi bro. Iya. Pernah kejadian kayaknya. Pernah kejadian. Lebih metal gue. Lu mau main metalan sama gue. Jadi metal. Kalau gitu kalau gue sih kalau masalah keromantisan tergantung pasangan kita. Hal paling pernah lo lakukan yang lo anggap ini hal paling romantis gopet nih. Ada nggak tuh? Bang. Hal yang pernah gue lakukan apa? Hal paling romantis ke Momen pasangan. paling romantis lu lah. Oke nih, ini temanya oke. Agak pink, langsung jadi kayak pink-pink gini tempat kita. Ini faktor background pink. Gue masalahnya kalau keromantisan menurut gue nggak pernah setup ya, gue nggak pernah setting ya. Oke. Karena hal itu muncul dengan Organik sendirinya lah. di saat memang suasananya mendukung. Oke. Jadi kalau lu tanya gitu gue bingung juga jawabnya Jim. Karena gue nggak bisa membuat diri gue romantis kalau pasangan gue tidak romantis. Oke. Lagu Itu romantis aja. deh kalau gitu. Lo Lagu ada romantis yang menurut gue romantis paling gue nulis lagu cinta satu-satunya adalah itu Kau Manis Kau Iblis. Itulah paling romantis tuh. gue. Padahal kisah itu kan tuh. Iya. Kisah temen lu lah dia. Kisah temen gue ditikung pula kan. Ya mungkin karena yang merasakan temen gue ya. Jadi gue hanya bisa mengungkapkan kalau gue jadi lo gue begini sama cewek ini. Kalau dia kan mohon-mohon nih. Si teman gue nih gimana nih bang caranya biar gue bisa dapet dia lagi. Kalau gue nggak ada, gue juga bisa lebih gila dari lo kalau lo. Kalau lo selingkuh ya. Itulah romantis gue malah. Gue pikir lo punya ada lagu yang wah cekian lo untuk lo merayu pasangan gitu. Ada nggak? Apa ya? Paling lagu orang Love for My Life paling gue nanya. My Life ya, satir juga dong. Bisa main piano juga dong. Pianonya body cewek kita bro. Love of my life. Love of my life. Gile. Oke, lu kan dari dulu. Ini rokok lo apaan nih bro? Ini rokok. Ini juga nih endorsan juga. Kagak, Son. Ini
Oh yang rokok ini ya, rokok sehat ya? Gue nyobain. Sikat Son. Iya mau minta aja basa-basi nih. Oh. Nggak apa-apa ngerokok di konten lu. Nggak nih. apa-apa, nggak apa-apa. Bebas kalau di konten sini Son. Iya seru juga ngobrol di sini nih ternyata. Kita mah nongkrong di rekam, ya nggak ya? Karena nih gue banyak yang pengen ini. Kalau dari gua nih, kan Gul Jimmy nanya, wah lu pertama cover-coverin lagu apaan aja. Kalau gua pengen nanya, dari kecil di keluarga dengerin lagu apaan aja Bang Son, kalau boleh tahu. Gue dari kecil sebenarnya gue orang gereja bro. Oke. Gue dari kecil waktu gue sekolah minggu, gue memang sudah diandalin lah dari teman-teman sekolah minggu gue. Teman-teman sekolah minggu gue bilang katanya suara gue paling keren, makanya tuh gue sering jadi lead vokal. Oke. Jadi teman Kebalikannya gua- malau lah nih ya. Kebalikannya malah. ya. Itulah. Ya karena gua jarang ke sekolah minggu, friend doi rajin. Nah, jadi gue pun nggak tahu bro, awal-awal gue nggak tahu kalau suara gue bisa nyanyi lah gitu loh. Tapi karena teman-teman sekolah minggu gue bilang, lu aja Son yang nyanyi di lead vokalnya, kita kur-kurnya gitu loh. Asik. Akhirnya di sekolah minggu itu gue selalu jadi andalan lah, jadi vokalis utamanya kalau kita konser di gereja atau ke gereja lain. Jadi memang awal-awal bermusik gue memang gue mulai dari gereja bro sebenarnya. Dari kecil gue di gereja gue aktif bernyanyi. Nah di rumah sendiri dengerin lagu, biasanya pasti Suasana kan di rumah bokap, kan, ya. nyokap, secara trison kan pasti, anak ketiga nih. Nyokap bokap gue suka musik, Son. suka musik. Itu bener, friend. Betul ya, gue anak Iya. ketiga, bapak gue tepat ngasih nama gue Trison. Anak ketiga. Trisan maksudnya nih ya. Bukan The Trisan. third son. Trisan. Trison bro. Gue bang anak Namanya laki-laki Wanson, bro. ketiga. Si Wanson. Wanson. Masa yang kedua tuh Son. Tucson tuh arti Batak kemari, friend. Oh gitu. Ada artinya, Tucson. Kesini. Lah, bener. Tamir, ya. Lo jangan bentar-bentar lo Batak berdua lo ngibulin Asli gua. asli bro. Bener ya? Tucson. Kalau lo percaya, gua ini mesti recheck. Lo doi. Asli nih hari ini. Iya. Dari rumah dengerin apa biasanya? Di rumah nyokap bokap gue suka musik ya. Bokap gue Semua dengerin. Batak biasa suka musik. Iya, bokap gue tuh seneng dengerin Elvis Presley, Wush, Jim mutlak. Reeves, Ampun, sama. Fatbone, Frank Sinatra. Ya Wah, gila. kalau musik rumah gue waktu kecil ya itu. Tapi gue mulai mengenal Penyanyi musik kota rock. semua tuh. Timbre-timbre berat dong ya. Timbre berat, Iya, Iya. Boy, Batak ya. Penyanyi 50-an lu dapat lu, friend. Iya. Oke. Itulah. Gue dengerin itu waktu kecil ya. Tapi kelas 4 SD, gue udah mulai kesengsem dengan Queen. Oke. Karena abang-abang gue suka dengerin Queen, Rolling Stone, Beatles, dan lain-lain ya. Tapi yang masuk ke hati gue nih Queen. Rock lo jadi ya. Rocknya tuh Queen. Queen yang gue pertama kali suka musik rock tuh Queen. Oh, inget lo lagu Queen awal itu. Album Bohemian Rhapsody. Oh. Tahun berapa? 77 tuh kalau nggak salah ya. Umur berapa tahun? Gue 8 tahun. Yang gue denger tuh Love of My Life sama Bohemian Rhapsody. Wah, gila. Tuh, bener. Gila nih lagu nih. Kan kalau kita dengerin Rolling Stone atau Beatles kan nggak separah itu kan ini kan. Ini Harmonisasinya kan. teknik nih. Gini nih. Mulailah gue suka tuh sama Queen. Buat lah ada coirnya juga kan kayak lagu Yo, gereja ya kan. Kayak lagu Boy. gereja betul. Anjir, Kepacu nih gue kan. Kepacu. Kepacu jiwa gue nih ada mau gereja-gereja juga gitu loh. Itu gue dulu bawain Queen gue waktu SMA. Queen, Ras. Sama Jaya nih ya. Zaman-zaman Solid 80 tuh gue bawain Queen. Solid 80 ini. Tony Wenas. Oh, oke. Jadi udah head to head sama Solid 80 nih dulu band waktu SMA ini. Sempat gue sepanggung bareng.
sempet dia nonton kita loh karena gue bawain lagu Queen. Wih, ngeri padahal dia yang Queen banget kan. Tapi dia nonton gue bro. Sikut-sikutan aja ya, Wenas bro. Karena Wenas nonton tuh. Memang main di SMA gue sih, di SMA 1 ya, Budut ya. Dia main di situ. Ini Budut dari dulu emang udah emang hobinya crossboy apa gimana tuh? Apa udah pas ini nih? Dari zaman lu emang udah Udah gitu crossboy lah. gitu ya? Emang crossboy. Crossboy Budut lah. Lu di SMA-nya kan ya? SMA. SMA Oh. elit, friend. Kalau SMA 1 Budut elit. Elit. Oh beda sama STM-nya ya? Wah, Beda. bro. Kastanya beda, friend. Kastanya beda ya. Beda ya? Lu dari dia ya? Doi kan sekolah Belanda sih, masih bangunan Belanda. STM juga bangunan Belanda bro. Oh, di Sama kan soalnya gue pernah sebelahan. syuting di situ, gue liat, Sebelahan kita. Emang gedungnya gedung jendela panjang-panjang ya? gue masih percaya kalau gedung sekolah negeri, gedung Belanda, sekolah bagus. Iya betul. Di mana-mana tuh, Jim. Ya. Kalau udah sekolah baru, sekolah ini, SMA pertama negeri pertama kan SMA 1. Namanya SMA 1. yo, asik. Namanya SMA 1. SMA 1. Nggak mungkin SMA 10 yang pertama kan. Itu musuhnya SMA gue tuh. SMA Campur. Jawan Palas tuh. Supaya balas. SMA 1, teng teng, wih, tenonet. Gile. Nah, ketika lu akhirnya bisa jadi, lu kan cintanya sama Queen awalnya tuh. Iya. Sampai akhirnya sempet ke Metallica dari Transisinya nih ya. transisinya dari hari itu tuh. Dari pergaulan lah bro pasti ya. Asik. Banyak nongkrong sih kalau dari tadi. Nah, Makin keras ya kan. Jiwa makin keras juga lah bro. Otomatis itu. Itu otomatis. Kita kan kalau main musik harus pakai jiwa. Makanya itu otomatis jiwa kita akan berubah sesuai musik yang kita ini loh, kita geluti. Oh, oke. Pasti. Makanya itu Sampai sekarang juga nih. gue dulu agak slow gue orangnya bro. Waktu zaman gue suka Queen, begitu gue suka Metallica agak beringas jadinya. Wih. Itu bawaan sih kalau menurut gue, bawaan jiwa ya. Itu ke-capture sih di album yang hitam ya, masuk album pertama. Iya. Ke-capture. Malah agak bergeser pas di album kedua, gue malah wah ini nongkrongnya udah jarang nih, udah mulai pemikirannya udah beda gitu. Udah mulai mikirin pemerintah ya. Iya, udah mulai politis gitu. Iya benar. Ini kalau di luar nongkrong itu kan, kalau gue lihat kan apa dari album Black ini apa nongkrong nih yang akhirnya bisa menginspirasi lo gitu kan. Jadi dari gontai, dari 5 senti lah gitu ya sampai gitu kan, sampai yang tersisih segala macam. Pas sekarang gimana nih? Pasti intensitas nongkrong beda dong. Iyalah pastilah bro. Gimana tuh lo ininya nih? Buat proses pengkaryaan. Ya memang akhirnya otomatis proses karya tuh pengaruh dari zaman kita waktu nongkrong, terus zaman kita sekarang sudah punya anak istri kan, udah pasti berubah karena jiwa kita udah pasti berubah kan. Kita lebih banyak di keluarga ya udah pasti lebih peace lah, nggak seperti dulu ya. Ya mempengaruhi sih, hal itu mempengaruhi. Itu kalau dapat riff yang kenceng karena di album terakhir Anthem, lagu pertama yang Anthem tuh kan. Anjing, kenceng banget nih. Ini kayak rocks paling kenceng lah kalau gue denger ya. Agak slayerish lah ibaratnya kan. Brrr, semua gitu. Itu pertama kali itu gimana tuh? Kalau dulu kan emang latar belakangnya juga nongkrong sini apa pindah-pindah nongkrong, ibaratnya lu bilang juga ya orang udah pulang gue juga masih nongkrong kan. Nunggu basian gitu. Lu menghadapi lagu itu gimana tuh jadi dengan perbedaan sekarang gitu? Maksudnya menghadapi lagunya Untuk ngisi lagunya gitu. Tema segala macem. itu sih kalau gue ngingetnya ke masa-masa lalu ya, karena Anthem itu kan memang menceritakan tentang anak metal. Anak metal jadi di lirik itu merupakan sebagai anthemnya anak metal begini nih isinya nih. Jadi itu hal-hal itu ya berdasarkan pengalaman masa lalu, bukan masa sekarang sebenarnya. Masa lalu itu. Memory calling ya. Sekarang tuh hanya
apa ya, memonumenkan aja sebagai anthem gitu loh. Jadi anak metal sekarang ya sudah berkelas, nggak seperti yang dulu lagi kan. Kok bisa ada kalimat gitu? Maksudnya apa tuh? Anak-anak sekarang lebih berkelas tuh. Ya mungkin dari apa ya, dari porsi pemikirannya sih kalau menurut gue. Jadi kita nggak selalu memikirkan tentang tongkrongan doang. Bukan hanya jalanan gitu ya? Bukan hanya jalanan yang kita pikirin sekarang. Keluarga sudah kita pikirin, pemerintah sudah kita pikirin. Iya. Jadi udah lebih wise lah, Lebih bro. luas lagi. Lebih luas, lebih bijak lah. Iya. Sampai akhirnya karena kita bijak itulah jadi berkelas gitu. Oke, ini terakhir lah nih. Wih, Oh, gua jadi penyanyi willingly. Oh, Willingly. asal jadi adios amigos nih, Pren. Adios amigos. Udah kayak di DS. Adios di Legos. Mantap. Nih, next nih apa nih ya? Nih Bang nih, apa maksudnya? Lu udah ngelewatin tren kan berapa kali gitu ya, dari glam rock lo masuk ke thrash, lo jadi metal gitu yang sangat heavy, terus udah kena gelombang Nirvana, lo bisa survive di nu metal. Next apa nih kira-kira nih dengan rock? Masih dengan rock semua pasti ya? Masih Next lah. ini. Masih sekarang kan apa ya? Rox adalah kan band pertama gue yang bikin eksis ya. Jadi memang harus gue pertahankan lah, karena band itu salah satu yang gue berperan besar juga untuk membentuk band itu gitu loh. Mungkin waktu itu kalau gue nggak bantu almarhum untuk mencari personil-personilnya, belum tentu lah isi Rox tuh seperti Iya. itu. Sejarahnya pasti bakal beda. Jadi memang yang bentuk ini Ari, tapi yang membuat personilnya itu gue. Iya, benar. Memang Ari yang bikin band ini, tapi isinya itu gue yang bentuk, gue yang mengarahkan almarhum. Lu ambil si ini. Sampai akhirnya gue menyemplungkan diri. Sengaja ngasih jelek-jelek dulu ya? Iya. Cemen dulu dikasih ya. Dengan niat jahat. Iya, jadi memang band ini memang harus gue pertahankan ya. Ketika waktu kemarin gue juga pindah ke Edane, gue dikecam juga ya sama fans Rox ya, tapi itu sih gue anggap sebagai sebuah perjalanan ya yang harus gue tetap harus bersyukur kok di situ. Waktu pada saat gue keluar dari Edane pun Edane lagi naik daun, gue keluar gitu loh. Jadi karena satu gue berpikir gue punya band Rox. Kedua, waktu gue ke Edane itu memang Rox saat itu lagi caur nih karena almarhum Ediknya parah kan. Sementara gue nganggap almarhum nih salah satu otak Rox juga untuk karya ya. Jadi wah gue seperti frustasi juga gitu loh. Waduh, kalau almarhum begini terus nih gimana masa depan Rox nih? Itulah yang memicu gue akhirnya gue mesti Fade out dulu. gue fade dulu ke tempat lain lah. Akhirnya gue berada di grup itu gitu. Sampai akhirnya gue mesti balik lagi memang. Pertemanan sih emang akhirnya nih ya. Pertemanan, Rox ini bro. ya, kalau Pertemanan. kita Karena- obrolan dari pertama ya. Karena kalau main band itu kan bukan seperti kita kerja di kantor nyari duit doang, enggak bro. Iya betul. Mesti enjoy lah. Asik. Kita nggak enjoy bakalan nggak enak gitu loh. Jadi makanya tuh gue bisa mengambil keputusan di saat gue banyak uang, gue cabut dari Edan itu nggak gampang. Iya betul. Mengambil keputusan gitu nggak gampang. Kita lagi banyak duit bro, tiba-tiba cabut kan. Band lagi naik daun nih. Ya tapi ya gimana, makanya tuh gue bilang main band itu bukan sekedar seperti kerja kantoran, ini nyari persaudaraan, enjoy-nya juga mesti oke gitu loh. Kita bergaul juga mesti oke gitu. Sementara waktu gue di Edane memang yang rock and roll habis kayaknya gue doang loh, yang lain yang lain bye-bye. Habis gua dong. Paling Iwan deh, Saperius. Iya, Perus juga cuman casingnya doang. Asik. Gue sebenarnya kalau untuk musikalnya
gue cocok loh sama Edan nih. Gue cocok. Cuman mungkin saat itu di zaman itu gue bersosialisasinya karena ada orang yang bikin gue nggak nyaman di band itu, akhirnya gue memutuskan untuk cabut juga ya. Itu orang itu nggak ada sih di grup itu, di manajemen waktu itu. Manajernya orang yang gue ganti lagi kan. Wah, jadi nggak enjoy. Itu yang bikin gue salah satu yang bikin ya, kedua yang memicu gue untuk cabut dari Edan itu. Itu Jim. Jadi malau. Jadi bukannya gue Edannya keren bro. Makanya gue mau masuk Edan nih bro. Gue masuk Edannya nggak gratisan loh. Gue mesti diadu loh. Oh iya. Gue denger tuh di Buluk. Audisi gue bro. Gila nggak lo? Vokalis rock ikutin audisinya Edan. Nah, kurang apa gue? Terakhir satu lagi nih. Aduh, satu lagi nih nggak gue. Ini mungkin agak ini ya. Kan pada cabut. Oke, biarin aja dulu. Iwan-iwannya kan nggak dilepas juga gitu kan sama Rox. Jadi kalau udah kena Rox ini kayak ibaratnya emang udah kayak family gitu ya, udah brotherhood banget. Nah, Jaya kan sempat memutuskan cabut. Lu ada ini nggak sih berpikir Jaya bakal balik nih? Gimana sih gitu? Kalau gue sih, gue nggak apa namanya, gue nggak berangan-angan ya. Kalau hal itu kan tergantung Jayanya, itu kan. Itu pribadi dia. Karena gue pun juga nggak ngerti sampai saat ini kenapa dia cabut gitu. Ajaib ya itu ya. Buat apa lo cabut? Hah? Orang bangun bareng-bareng kok dari kecil band kita. Terus ketika sudah ada bendera lu malah cabut buat apa? Kan gitu. Jadi gue juga nggak ngerti Jim dia kenapa cabut. Jim sama lu ngomong nggak? Gua lagi bocah kan? Iya, sampai saat ini gue nggak ngerti masalahnya. Tapi ada berpikir paling balik nih dia gitu. Kalau gue lihat sih dari terakhir pertemuan sih kayaknya ya ada keinginan dia balik ya. Tapi gue nggak maksain. Gue juga tanpa dia ya, tentu gue masih bisa berkarya. Tapi kalau lu ada ya no problem juga bagi gue. Dia teman gue juga kok sampai saat ini. Mungkin karena gue saat ini belum berkomunikasi sama dia, memang mungkin ya memang belum ada waktunya, belum ada waktunya aja. Belum yang tepat, yang enaknya belum. Makanya yang menarik kan kita ngomongin Rox lagi, Jim. Betul. Trison, disebut Trison Rock. Jaya sampai kapanpun masih dipanggil Jaya Rox. Itu sih masih gue percaya. Benar. Baik. Kalau gue sih nitip ini aja bang. Apa tuh Jim? Iklan celana dalam coba di up tuh. Itu lagu Siap. berdebah banget. Serius deh gue bilang deh. Gue paling ntar yang pemirsa ngobris pasti akan nyari. Yang mana sih lagu ya kan? Gila itu kalau gue bilang. Makanya gue bilang nih lirik mental-mental banget dari iklan. Pokoknya ini personnya cowoknya berbong nggak ternyata sih. Bang Iwan lagi yang bikin nih. Dahsyat tuh. Paling gue gitu ya. Baik banget. Thank you nih Bang nih. Oke, sama-sama. Ngidul. Luar biasa. Akhirnya kita tahu bahwasanya emang Rox itu pertemanan, nongkrong segala macam. Makanya tuh emang terasa jalanan ya album pertama itu ya. Gue denger emang buset deh. Dari segala hal pengen nongkrong. Jadi kalau kita kan ada doi pernah ngasih petukan katanya. Kemewahan terakhir pemuda adalah nongkrong adalah kemewahan terakhir kaum muda. Ya kan? Tapi kan sebenarnya kata Bang Trison juga, Jim. Lo kalau bisa jangan nongkrong aja, ya berkarya, movement. Nah, itu bikin karya. nongkrong kemewahan terakhir. Anthemnya Rox. Boys.